Iya dia. Horas bang, Bang Domu. Iya, tapi Opung Boru itu ikut. Itu dia. Sehat selalu ya. Oke, mungkin sebentar lagi kita akan memulai diskusi kita ini. Sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih buat seluruh Inang, Amang, dan juga rekan-rekan teman-teman yang sudah bergabung di acara webinar kita ini. Sebenarnya, terlebih dulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hengki Manalu dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Tanah Batak. Saya akan memandu acara diskusi kita ini hingga selesai. Semoga acara kita ini berjalan dengan baik. Sedikit juga informasi buat teman-teman yang baru bergabung, ada beberapa tata tertib yang kita buat, yaitu di chat. Kiranya kita bisa cek di sana, di chat, dan demi keberlangsungan acara kita. Mungkin di sini saya juga akan memperkenalkan siapa di sini pemantik dari acara diskusi kita ini. Terlebih saya menyapa untuk Bang Thompson. Ada Bang Thompson dari Budayawan sebagai pemantik diskusi kita ini. Ya, Horas. Horas Bang. Horas. Ada juga Tulang Abdon Nababan sebagai pemantik diskusi kita juga, Horas. Dan ada juga Tulang John Robert Simanjuntak sebagai pemantik diskusi juga. Dan yang terakhir itu Bang Roganda Simanjuntak. Inilah yang akan menjadi pemantik diskusi kita yang akan berlangsung ini. Sebenarnya kegiatan yang diskusi kita ini adalah mengingat di tanggal 17 Juni kemarin itu memperingati gugurnya pahlawan kita, yaitu Raja Sisingamangaraja ke-12, yang biasanya ini dirayakan terutama di pemakaman di Soposurung, tapi karena situasi akhir-akhir ini tidak ada perayaan, dan ini juga berkat dari kawan-kawan yang ada menginisiasi, mendiskusikan juga, makanya kita tertarik untuk membawa tema ini sebagai refleksi sekaligus mengingat perjuangan Raja Sisingamangaraja ini bisa menjadi pedoman untuk kita generasi ke depan dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai masyarakat Batak. Nah, jadi mungkin dari saya sebagai moderator yang akan menjadi pengantar dalam diskusi kita ini, beberapa juga ada masukan dari kawan-kawan yang menginginkan adanya dari kaum perempuan untuk menjadi pembicara di sini, tapi itu bukan unsur kesengajaan. Penting kami beritahukan kepada rekan-rekan sekalian, itu bukan menjadi unsur kesengajaan kami dalam diskusi ini. Mungkin itu akan menjadi masukan yang sangat bagus untuk diskusi kita ke depan berikutnya. Semoga ini menjadi diskusi yang tetap berlanjut dan menjadi semangat juga buat kita. Oke, terima kasih. Mungkin sebagai pengantar dari saya untuk diskusi ini, mengingat momen gugurnya pahlawan Sisingamangaraja, ya tentu kita sebagai masyarakat Batak yang tidak bisa lepas dari sejarah, karena sejarah adalah proses dari pembentukan kita hingga sampai hari ini. Dan untuk perjuangan ke depan pun kita tidak akan bisa lepas dari sejarah. Ketika Sisingamangaraja dalam menghadapi kolonial Belanda, yang mungkin sudah hampir 30 tahun perjuangannya, dan banyak rintangan dan kendala yang dihadapi dalam mempertahankan kemerdekaan di Tanah Batak. Tapi mungkin itu sebagian dari proses, sehingga
sampai sekarang juga kita tetap mengingatnya, dan ini akan menjadi pelajaran berharga juga buat kita. Kemudian situasi yang terjadi akhir-akhir ini juga di Tanah Batak sudah sangat kita ketahui jelas bahwasanya banyak kejadian-kejadian ataupun praktek-praktek yang hari ini kita ketahui di kawasan Tanah Batak ini, terkhusus di kawasan Danau Toba. Sebenarnya jika kita sadari bahwa penjajahan itu masih tetap berlanjut di Tanah Batak, hanya saja berubah dengan adalah semacam eksploitasi yang berlebihan terhadap kawasan Danau Toba beserta dengan hutan-hutannya juga. Tapi ini menjadi yang akan lebih dalam nanti jika para pemantik diskusi ini bisa memaparkan tema ataupun pendapat ide yang lebih luas. Mungkin saya lebih dulu ke Bang Thompson ini terkait acara diskusi kita ini. Mungkin saya akan coba ke Bang Thompson ini tentang topik mengulas sosok dan semangat juang Raja Sisingamangaraja bagi masyarakat Tanah Batak. Mungkin sebelum perang Batak atau Pulas dan pada saat perang. Mungkin itu bisa yang diulas Bang Thompson ini sedikit. Ya, tapi sedaya mampu saya ya. Oke Bang, saya persilakan ya Bang. Ya, horas untuk kita semua. Selamat sore Indonesia. Dan senang bisa kita berbicara, berdialog, dan terima kasih kepada pengelola virtual ini seperti Zoom Cloud Meeting. Tanpa ini mungkin kita agak susah bertemu karena ini pandemi COVID-19. Jadi kita bicara Sisingamangaraja ke-12 sebagai pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia. Jadi bukan pahlawan nasional saja, tapi seperti yang pernah disinggung tahun 192 itu mantan wartawan bahwa ada kata kemerdekaan itu dulu, ya, pahlawan kemerdekaan nasional. Ini mungkin mainstreamnya pahlawan nasional, tapi sebenarnya ada pahlawan kemerdekaan nasional. Jadi sebagai pahlawan kemerdekaan nasional ini diresmikan pada tahun 1961, tepatnya 1 hari sebelum Hari Pahlawan, 9 November 1961. Kira-kira 3 bulan setelah Maluddin Simbolon kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Sejak tahun 58 sampai 61 itu ada pemberontak Simbolon, dan saya sudah mencoba menggali kembali beberapa sumber di dalam buku yang sudah saya buat ini, ya. Mungkin Amang Sintong sudah membaca sebagian, Nambur Barbara dan teman-teman yang lain, bahwa konteks Sisingamangaraja 12 memiliki arti historis, politis, ekonomi dan religi bagi orang Batak secara umum, dan itu pernah diulas oleh W.B. Sijabat, ya, konteks historisnya, konteks politisnya, konteks ekonominya dan religinya. Dan saya kira jejak-jejak bidang itu bisa kita lihat, dan manfaat dari kepahlawanan ini sudah kita rasakan, meskipun mungkin penghayatannya berbeda-beda. Ada yang merasa tidak dihargai, misalnya di kelompok religius tradisional, tapi secara politis mungkin ini lebih populer, ya, lebih populer. Jadi arti politis ini lebih digunakan. Misalnya setelah 1961
resmi sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Salah satu mantan PRRI ya, seperti Gem Panggabean memanfaatkan ini ya sebagai arti politis. Ya, dia kurir masa PRRI dan memanfaatkan nama itu, kebesaran nama itu, misalnya untuk mendirikan lembaga dan cabang-cabangnya di beberapa tempat. Dan saya kira Universitas Sisingamaraja 12 itu dianggap fenomenal dan seperti satu-satunya yang bertahan sebagai perguruan tinggi swasta terutama di kampung halaman kita seperti Siborong-Borong. Cabangnya juga ada di Medan. Jadi arti politis ini lebih menonjol dari Sisingamaraja 12. Meskipun dinasti ini sebenarnya bukan sekedar politis, tapi ada arti yang lebih luas dari arti politis itu. Kita katakanlah arti yang lebih luas itu arti kulturalnya. Ya, arti kulturalnya, makna kulturalnya, apa saja makna kulturalnya itu yang bisa kita tarik atau kita kembangkan. Maksudnya arti politis ini tidak kita apakan, tidak kita salahkan, tidak. Tapi memang politik itu bagus apabila institusinya itu juga betul-betul tidak eksklusif, ya, tidak eksklusif. Jadi kita berharap institusi politik atau yang mengangkat nama ini ke institusi politik jangan sampai eksklusif, karena memang secara kultural tanggung jawab dari dinasti ini bukan untuk meneruskan feodalisme lama, ya, feodalisme lama. Dan saya bisa menyederhanakan bahwa kehadiran dinasti ini dari dulu untuk antitesa feodalisme, ya, antitesa, ya, meskipun tidak terlalu ekstrim, tapi antitesa di sekelilingnya itu sampai ke Aceh itu sudah model kerajaan feodal, ya, model kerajaan feodal. Jadi saya berani mengatakan dinasti ini antitesa dari feodalisme itu. Nanti bisa kita lihat dari sastra lisannya di Tonggo-Tonggo yang sering dilantunkan oleh Parbaringin. Ya, di buku ini juga sudah saya coba ulas karena saya perhatikan beberapa sumber belum membahas ini secara, ya, apakah tafsir atau apa, tapi dari segi sastra lisannya belum dibahas. Saya coba bahas di sini. Jadi buku ini tidak membicarakan khusus tentang Sisingamaraja 12, tapi totalitasnya, ya, dari awal sampai akhir, meskipun nanti perlu lagi saya gali lagi bagaimana perkembangannya. Ya, termasuk belum masuk di sini data lapangan terbang Silangit yang menjadi menggunakan nama Sisingamaraja, ya, misalnya belum masuk. Tapi perkembangan setelah kemerdekaan sudah ada beberapa saya cover di sini, termasuk peringatan 100 tahun, ya, peringatan 100 tahun dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dengan munculnya juga satu forum, ya, setelah peringatan 100 tahun, forum Sisingamaraja 12. Saya kira di sini hadir juga Robert Simajuntak sebagai sekretaris forum. Kita harapkan nanti bisa berbicara posisi forum ini apakah dalam arti politis atau dalam arti kultural atau dalam arti yang lain. Perlu kita kira kalau dalam konteks refleksi, ya. Saya kira sebagai pengantar kira-kira begitu pandangan saya. Tapi harapannya nanti mungkin bisa kita lanjutkan. Mungkin saya masih membahas hubungan itu bagi kepahlawan Sisingamaraja 12. Bagaimana arti kulturalnya atau arti yang lebih luas. Nah, nanti
nanti bisa diperluas, misalnya pada peringatan 100 tahun Mangboru almarhum Sitor Situmorang berharap agar 17 Juni itu dianggap sebagai hari lingkungan hidup di Tanah Batak. Nah, di buku itu juga saya singgung itu, dan memang bukti ekspos beritanya itu ada sebagai dokumen kita. Sangat banyak itu sebenarnya hal-hal yang bisa kita bicarakan tentang Sisingamangaraja 12 sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Apalagi memang perhatian kita kepada berbangsa dan bernegara ini diberikan kontribusinya oleh kehadiran Singamangaraja 12. Kira-kira begitu dulu, Hengki, pengantar dari saya. Ya, oke. Terima kasih Bang atas pengantar yang telah diberikan oleh Bang Thompson yang mengulas sedikit refleksi tentang Sisingamangaraja. Mungkin yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Bang Thompson tadi, ada beberapa topik, yaitu sebagian besar hari ini eksistensi dari Raja Sisingamangaraja ke-12 lebih condong dipergunakan kepada bagian yang politis. Sudah disebutkan tadi oleh Bang Thompson, dan juga ada juga tadi bahwasannya dinasti atau sistem kerajaan dari Sisingamangaraja itu bukan merupakan feodalistik, justru dia lahir dari antitesa dari feodalisme yang mungkin di beberapa daerah pada waktu itu sudah menjamur seperti di Aceh ataupun Minangkabau. Nah, dan ini cukup menarik ini pernyataan yang tadi yang lahir dari Bang Thompson yang merupakan dari almarhum Sitor, yaitu 17 Juni itu bisa juga dijadikan sebagai hari lingkungan hidup di Tanah Batak. Mengingat memang hari ini kondisi terkini di Tanah Batak sudah mungkin mengalami banyak gejolak ataupun situasi terkait ekosistem alamnya yang dipergunakan oleh pihak-pihak luar ataupun eksploitasi yang berlebihan. Itu sedikit dari sebagai pengantar tadi dari Bang Thompson. Mungkin akan kita lanjutkan dengan tulang Dr. Robert Simanjuntak yang akan mencoba memaparkan terkait Sisingamangaraja. Di sini juga sebenarnya saya ajukan topik kepada tulang Dr. Robert, yaitu terkait strategi ataupun taktik dalam menghadapi penjajahan Belanda, serta mengulas kondisi Tanah Batak di era Sisingamangaraja ke-12. Sebenarnya ini menjadi topik yang bisa diulas oleh tulang Dr. Robert, tapi tulang itu tadi sudah ada katanya topik yang akan diulas, tidak apa-apa, mungkin bisa juga disinggung dengan topik yang akan kita berikan ini. Mungkin saya berikan kepada tulang Dr. Robert. Horas, terima kasih kesempatan ini ya untuk saudara-saudara kita, Lai Ito, Amang, Inang yang hadir di diskusi kita sore ini. Ya, kita buat diskusi ini terkait dalam rangka memperingati 113 tahun pahlawan nasional Raja Sisingamangaraja ke-12. Tapi sebelum saya memperkenalkan diri, mohon maaf ya, saya John Robert Simanjuntak dari Forum Sisingamangaraja ke-12. Yang Forum Sisingamangaraja ke-12 ini berdiri pasca perayaan 100 tahun gugurnya pahlawan nasional Raja Sisingamangaraja ke-12 pada tahun 2007. Nah, kami meneruskan menjadi sebuah forum terus melanjutkan perjuangan atau nilai-nilai yang pernah diperjuangkan sampai titik darah penghabisan oleh pahlawan nasional Raja Sisingamangaraja ke-12. Nah, dan yang kita lihat pada konteks hari ini, nilai-nilai tersebut, semangat tersebut, justru itu yang kita harapkan dalam dinamika dataran tinggi Toba yang begitu luar biasa pergerakannya. Hari ini apa yang dinyatakan oleh beliau lebih sahabat yang lalu, penjajahan ini akan berjalan tapi suatu saat akan berlalu. Semogalah dengan usaha dan perjuangan kita ke depan dan melalui diskusi ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Nah, terkait dengan topik kita hari ini yang ditampilkan
pahlawan nasional Raja Sisingamangaraja ke-12 sebagai pahlawan masyarakat adat Batak. Nah, kami melihat bahwasanya pahlawan nasional Raja Sisingamangaraja ke-12 yang secara fisik, secara nilai, dan semangat tampil dalam perlawanan melawan kolonialisme pada masa lalu merupakan sebuah kenyataan sejarah yang masih berlangsung makin lebih berat. Nah, apa yang diperjuangkan oleh beliau dari sisi masyarakat adat Batak adalah usaha kolonialisme untuk menghancurkan 3 kelembagaan Batak pada masa itu, yang pada masa itu sebagai pengayom di wilayah Batak mengayomi 3 sistem kelembagaan Batak yang kita sebut dengan Bius, Horja, dan Huta. Sistem ini adalah suatu sistem yang demokratis dan otonom, dan itu tidak bermasalah sampai tiba masanya kolonialisme untuk datang menguasai di tanah Batak. Berkali-kali beliau ditawari perundingan untuk menjadi tuan atau menjadi sultan atau menjadi raja di wilayah Batak, tapi menghancurkan ketiga sistem kelembagaan tersebut, beliau tetap menolak dan mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Hancurlah ketiga sistem tersebut, yaitu mulai dari Bius, Horja, dan Huta. Dan kini kita melihat dengan situasi yang sama di dataran tinggi Toba. Hanya berbeda para pelaku dan pemainnya. Hanya berbeda. Hal yang sama terjadi. Penguasaan tanah, kerusakan lingkungan, penguasaan air yang tidak bisa lagi diselesaikan melalui 3 tatanan lembaga yang dulu begitu berfungsi di dataran tinggi Toba, itu melalui Horja, Bius, dan Huta. Huta saja hari ini sudah berubah namanya menjadi desa dan kelurahan yang tidak familiar dengan peranata-peranata sosial, hukum, adat istiadat, dan politik di tanah Batak yang sangat dekat dengan masyarakat adat. Padahal kita tahu masyarakat adat itu yang dengan 3 kelembagaan di tanah Batak adalah bagian dari kenusantaran kita yang hari ini menjadi fondasi bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, sebuah paradoks bagi kami hari ini, sebuah paradoks. Di satu sisi disampaikan kepada kita, dengan penguasaan hutan, penyewaan hutan, penebangan hutan, pengelolaan air akan memberikan kesejahteraan. Tetapi kenapa perlawanan yang datang dari masyarakat adat? Kenapa? Tentu ada yang salah, ada yang tidak sesuai. Nah, disinilah kita melihat nilai-nilai dan semangat perjuangan Raja Sisingamangaraja yang pada masa kolonial berusaha menahan kolonial, menghancurkan peranata-peranata tersebut. Ternyata beliau ramalkan sampai seabad lebih. Justru itu yang kita butuhkan hari ini. Kita lihat perlawanan terhadap ketidaksesuaian, kerusakan lingkungan di dataran tinggi hampir sia-sia karena kita rasanya belum melihat pola apa yang tidak tepat. Tapi kita melihat sebenarnya dari 3 sistem, Huta, Horja, Bius, hari ini masih ada diadop dalam sistem kita hari ini, yaitu Huta walaupun dalam bentuk desa yang peranata-peranatanya sudah hilang. Tapi peluang itu masih ada. Kita melihat dari semangat, nilai, dan apa yang dipertahankan pahlawan nasional Raja Sisingamangaraja ke-12. Apabila kita itu akan lakukan hari ini, implementasikan, niscaya kita akan sampai kepada titik yang beliau perjuangkan lebih seabad yang lalu. Dalam bentuk implementasi, kami dari Forum Sisingamangaraja kenapa berdiri? Kami mempunyai langkah strategis jangka panjang yang tidak ujuk-ujuk sebenarnya. Kita mengikuti segala persoalan di dataran tinggi, baik dari aspek lingkungan, kita melakukan penghijauan dan lain-lain. Tapi untuk aspek yang sangat penting di dataran tinggi hari ini adalah bagaimana persoalan tanah. Kami melihat ini dari forum dengan semangat dan nilai kejuangan pahlawan nasional Raja Sisingamangaraja. Konsep Huta menurut kami dari forum itu harus dikembalikan. Karena itu juga tidak bertentangan dengan undang-undang desa. Huta dengan mengadopsi sistem negara kita hari ini justru menjadi fondasi yang kuat. Kalau Huta kembali dihidupkan, nama-nama desa di dataran tinggi, tidak lagi nama desa, kelurahan, tentu peranata-peranata sosial, hukum, adat, politiknya bisa lebih familiar kepada masyarakat adat. Otonomnya, demokratisnya akan muncul, tentunya persoalan-persoalan itu akan semakin minimal. Nah,
Disinilah perjuangan kita bersama, bahkan dari Forum Sisingamangaraja, walaupun tidak begitu nampak prosesnya, melalui diskusi-diskusi, melalui kegiatan-kegiatan, justru nilai-nilai itu kami terapkan dengan smooth di dataran tinggi Toba. Kita melalui Forum Singamaraja melakukan kegiatan budaya, melakukan diskusi, melakukan penghijauan, memunculkan kembali kelompok-kelompok yang menghidupkan kegiatan budaya, yang justru akan bisa mengisi kembali ke apa yang kosong dari kita selama ini. Kita lebih dekat dengan budaya, kita akan lebih mudah memahami persoalan dataran tinggi. Jadi kami tetap melihat melalui juga perjuangan teman-teman diskusi-diskusi ini, nilai-nilai semangat sistem yang diperjuangkan Raja Sisingamangaraja ke-12 pada masa kolonial dulu, hari ini justru yang kita butuhkan. Yang pertama dari yang tadi sudah sebutkan bahwa hutan itu harus kembali. Sekira masyarakat adat sangat familiar dengan konsep hutan di dataran tinggi Toba. Dan itu akan sangat membuat fondasi negara, bangsa dan negara Indonesia akan semakin kuat dengan kenusantaraan kita yang diisi oleh masyarakat adat dataran tinggi Toba, masyarakat adat Batak, dengan kembali memiliki konsep hutan dengan peranata sosialnya, mungkin ke tingkat kita bisa hanya sebagai pengayom saja. Kita bisa memulai dari hal seperti itu. Dan itu kami dari forum akan tetap melaksanakan itu dengan proses itu secara perlahan supaya itu kembali. Nah, mari kita bersama-sama melalui diskusi ini saya kira nanti kita bisa saling mengisi, memberi pencerahan bagaimana kita mewujudkan hal-hal tersebut di dataran tinggi. Begitu tinggi dinamikanya. Kita sudah melihat begitu banyak persoalan. Kita lihat bagaimana di daerah Sibisa, kita tentu tahu proses-proses bagaimana tanah itu beralih fungsi dari hutan lindung, dari masyarakat hutan lindung baru peruntukan lain. Ternyata yang lain yang ada di sana. Demikian juga di Sihaporas, di Inauli, di mana-mana semua seperti itu. Melalui nilai-nilai semangat kejuangan sistem yang dipertahankan Raja Sisingamangaraja yang dulu, konsep hutan saya kira itu tetap harus kita munculkan kembali. Kami dari forum mengajukan hal itu pada diskusi ini sebagai bahan diskusi. Apakah masih relevan implementasi itu kembali dilakukan, membentuk hutan itu kembali? Karena kalau dilihat undang-undang desa saya kira tidak ada bertentangan di situ. Nah, itu kira-kira sebagai pemantik diskusi dulu hari ini dari kami Forum Sisingamangaraja ke-12. Saya di sini tidak mewakili pribadi, tapi mewakili pemikiran dari Forum Sisingamangaraja ke-12. Terima kasih, kami serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Amang atas wacana ataupun ulasan sedikit yang diberikan tadi. Mungkin yang saya tangkap di sini yang lebih ditekankan oleh Amang Dr. Robert seperti mengembalikan 3 kelembagaan Batak, yaitu ada BIUS, Horja, Huta. Dari yang saya tangkap tadi pembicaraan itu, yang diperjuangkan Raja Sisingamangaraja ke-12 lebih pada ketiga lembagaan Batak ini, yaitu Huta, Horja, dan BIUS. Dan inilah yang dihancurkan oleh pihak Belanda untuk melemahkan perjuangan Sisingamangaraja. Mengingat mengulas kembali sejarah itu, mungkin itu efek keberlanjutan sehingga hari ini banyak eksploitasi yang berlebihan di tanah Batak. Mungkin warisan dari Belanda bisa juga. Kemudian ada tadi saran dari Dr. Robert seperti mengembalikan konsep huta sebagai peranata sosial di tataran masyarakat Batak, seperti menghidupkan kembali kebudayaan-kebudayaan sebagai langkah awal untuk mengimplementasikan semangat perjuangan Sisingamangaraja. Mungkin ini saya rasa saran yang cukup bagus, mengingat kondisi hari ini kita sudah agak lebih terbelakang terkait dengan lembaga Batak ini. Itu menjadi ulasan yang diberikan oleh Dr. Robert tadi, dan mungkin saya akan lanjut ke pembicara yang selanjutnya, yaitu Bang Roganda Simanjuntak. Mungkin topik yang akan diulas oleh Bang Roganda Simanjuntak yaitu situasi dan kondisi tanah Batak hari ini. Oke, saya persilakan buat Bang Roganda Simanjuntak. Terima kasih.
Suaranya belum keluar. Horas. Ya, saya Roganis Manjuntak mewakili Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Tanah Batak, seperti yang disampaikan oleh Lai Moderator Heki Manalu terkait kondisi Tanah Batak hari ini. Jadi, apa sebenarnya yang menjadi kekhawatiran Raja Singaraja ke-12 bahwa kondisi... Maaf Lai Roganda, volumenya bisa dibesarkan lagi. Iya, maaf, sorry. Horas. Oke. Oke, jadi maaf teman-teman. Tentang topik yang disampaikan oleh Lai Moderator Hengki Manalu bahwa kondisi Tanah Batak hari ini, jadi apa yang dikhawatirkan oleh Raja Singaraja 12 pada saat itu, pada zamannya betul-betul terjadi. Bahwa si Botar Mata pergi dan akhirnya si Birong Mata yang kita hadapi saat ini, bahwa kedaulatan atas ruang hidup masyarakat adat Batak, wilayah adat yang pernah diperjuangkan oleh Raja Singaraja 12 ternyata masih terus bergejolak, di mana sampai hari ini pemerintah masih terus tetap membuat kebijakan-kebijakan yang pro kepada modal. Nah, sebenarnya sudah ada pijakan-pijakan yang harus kita lakukan bersama-sama, seperti yang sudah disampaikan oleh Raja Singaraja sesuai dengan konteks zamannya pada saat itu, dan saya rasa kondisi saat hari ini bahwa tidak ada yang berbeda, seperti yang disampaikan oleh Dr. Robert tadi, bahwa hanya pelaku waktu yang berbeda. Tetapi persis apa yang terjadi satu abad silam itu juga yang kita rasakan saat ini, di mana mulai dari perampasan wilayah adat, hadirnya korporasi-korporasi, yaitu seperti PT Toba Pak Bestari, Aquafarm yang menguasai Danau Toba dan akhirnya mencemari Danau Toba. Kemudian ada PT TPL yang merampas wilayah adat seluas 185.000 hektar dan menghancurkan hutan-hutan terbaik kawasan Tanah Batak. Nah, kemudian ada klaim hutan negara. Jadi kalau kita menghitung ada kurang lebih 2 juta hektar di Tanah Batak diklaim sebagai hutan negara. Nah, padahal sebenarnya diklaim 2 juta hektar ini adalah terdapat wilayah-wilayah adat atau hutan-hutan adat terbaik, dan termasuk pemukiman, huta, Horja dan Bius yang mereka klaim sebagai hutan negara. Nah, sehingga kita melihat dengan kasat mata bahwa dampak-dampak dari kehadiran pihak-pihak yang tidak diundang oleh masyarakat adat datang dengan sendirinya dan merampas ruang hidup orang Batak. Kira kita menemukan bahwa hutan-hutan adat seperti Kemenyan semua hancur dan akhirnya menimbulkan luka bagi masyarakat adat. Apalagi misalnya perampasan lahan pertanian hutan Kemenyan dan penghancuran huta-huta akhirnya memiskinkan orang Batak di dataran tinggi. Dan kemudian
air Danau Toba tercemar oleh aktivitas PT Aqua Farm atau legal spring, yang bagi orang Batak sebenarnya Danau Toba adalah sakral. Airnya bisa diminum, tetapi sehari ini tidak layak minum. Nah, kemudian kehadiran pariwisata Danau Toba. Nah, bagi kita di awal-awal senang mendengar kehadiran program pemerintah untuk mengembangkan pariwisata kawasan Danau Toba. Tetapi di kemudian di perjalanannya ternyata tidak seindah yang kita dengar, tidak seindah yang kita baca di program-program pemerintah yang tersebar di mana-mana. Tapi justru seolah-olah ingin menyingkirkan, dan sudah ada bukti bahwa masyarakat adat di Sigap Piton betul-betul tersingkir. Wilayah adatnya dirampas dan diklaim sebagai APL dan oleh pihak BODT dijadikan sebagai kawasan wisata tanpa seizin oleh masyarakat adat di Sigap Piton. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Dr. Robert tadi, bahwa sampai hari ini lembaga-lembaga adat atau pemerintahan lokal Batak, Huta, Horja, dan Bius semakin kabur perannya. Tidak diberi ruang untuk mengatur sumber daya alam, mengatur kehidupan di Huta, di Bius, dan itu diambil alih oleh pemerintah sampai mulai dari pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten, dan Jakarta. Nah, kemudian hukum adat yang seharusnya mengatur tentang hubungan manusia dengan sumber daya alam, dengan lingkungan, dengan hutan, dan sesama manusia itu juga semakin kabur. Karena semakin kuatnya pengaruh atau peran dari hukum positif, hukum negara yang seolah-olah mengambil alih hukum adat. Sehingga masyarakat di Huta, masyarakat adat yang ada di Huta tidak percaya diri. Tetapi walaupun masih ada di beberapa Huta dan Bius, masih terus menghidupkan hukum adat. Nah, kemudian masih ada Huta dan Bius yang aktif sampai hari ini hidupkan ritual-ritual adat atau ulang-ulang haumio oleh Huta maupun Bius, walaupun bisa dihitung dengan jari sebenarnya. Nah, kemudian ada Huta dan Bius yang sampai hari ini juga masih terus berjuang untuk memperjuangkan kedaulatan wilayah adatnya, memperjuangkan kedaulatan Huta dan Bius, walaupun tidak banyak, tetapi sampai hari ini masih terus bertahan, bahwa mereka mempercayai bahwa ada pesan-pesan leluhur dan bahkan pesan-pesan Raja Singamangaraja yang harus terus memperjuangkan kedaulatan atas ruang hidup di Huta dan Bius. Nah, oleh sebab itu kami melihat dari Aman Wilayah Tanah Batak bahwa konteks di zaman Singamangaraja ke-12 di 1 abad yang lalu dengan konteks hari ini, apa yang terjadi dan apa yang kita rasakan di Tanah Batak tidak jauh berbeda. Nah, sehingga kami menganggap bahwa sangat perlu untuk terus melakukan konsolidasi bahwa apa yang kita lihat dari atau nilai-nilai atau yang saya sebagai pemuda dan tentunya mempelajari sosok Raja Singamangaraja terbatas misalnya dari literasi dan tokoh-tokoh adat atau tetua-tetua adat di kampung. Tetapi yang saya tangkap bahwa peran Raja Singamangaraja mempertemukan Huta dan Bius, antar Bius, bahwa konsolidasi yang dilakukan oleh Raja Singamangaraja ke-12 sangat penting kita tiru. Harapan kita bahwa Tanah Batak ini berdaulat. Nah, oleh karena itu bagi kami sangat penting sekali untuk menghidupkan kembali nilai-nilai apa yang diperjuangkan oleh Raja Singamangaraja ke-12 dan cita-cita yang dititipkan kepada kita. Nah, mungkin ini yang perlu kita
diskusikan bersama dalam forum ini, dalam diskusi online ini, dan ada aksi-aksi real atau tindakan real sekecil apapun itu dalam rangka menghidupkan nilai-nilai Raja Singawaraja ke-12 di Tanah Batak. Terima kasih, itu saja dulu dari saya. Horas. Oke, terima kasih atas ulasan dari Bang Roganda Simanjuntak tadi yang memberikan kepada kita gambaran dan pemahaman terkait situasi Tanah Batak terkini, di mana itu kedaulatan atas ruang hidup wilayah adat yang diperjuangkan Sisingamangaraja ke-12 dulu sampai hari ini masih terus bergejolak. Dan juga banyak yang kita lihat sekarang ini pemerintah yang juga ikut mengambil ataupun ikut terlibat dalam meminggirkan kehidupan masyarakat adat ya dengan dalih seperti kelembutan negara maupun juga pihak-pihak asing yang saat ini mencemari Danau Toba seperti korporasi perusahaan besar ataupun Toba Pak Lestari atau keramba jaring ikan. Nah, ini yang menjadi luka bagi masyarakat adat. Di mana juga pengembangan pariwisata Danau Toba itu yang tidak berpihak kepada masyarakat adat, ini juga menjadi catatan yang kelam bagi masyarakat adat, khususnya di Tanah Batak. Dan mungkin untuk konteks mewarisi semangat nilai juang dari Sisingamangaraja, ya seharusnya kita sudah harus mengkonsolidasikan semangatnya ataupun mewarisi cita-cita yang dititipkan kepada kita. Mungkin dengan langkah-langkah awal keberlanjutan dari diskusi ini semoga bisa menjadi pengingat buat kita agar terus tetap merefleksikan perjuangan dari Sisingamangaraja. Itu sedikit dari ulasan dari Bang Roganda. Mungkin akan saya lanjutkan kepada Tulang Abdon. Di sini Tulang Abdon akan mengulas terkait dengan hubungan gerakan perjuangan Sisingamangaraja ke-12 dengan gerakan masyarakat adat di nasional ataupun dalam skup global. Mungkin ini akan menjadi topik yang akan dibahas oleh Tulang Abdon. Untuk waktunya saya persilakan kepada Tulang Abdon. Oke, terima kasih Bere Hengki, Horas untuk kita semua ya. Saya dapat tugas yang lebih ringan dari pembicara sebelumnya ya, karena saya mau diminta untuk paling tidak menghantarkan kita untuk refleksi lebih mendalam tentang sosok Raja Sisingamangaraja 12 dalam konteks gerakan sosial masyarakat adat yang saat ini menjadi gerakan sosial yang dianggap atau dinilai paling aktif, paling maju, dan paling mampu mempengaruhi berbagai arena politik kebijakan di hampir semua tingkatan. Dari tingkatan kampung atau kalau di kita itu huta sampai ke tingkatan kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Nah, kenapa perjuangan masyarakat adat ini menjadi sangat menonjol paling tidak selama 30 tahun terakhir? Karena memang masyarakat adat dianggap sebagai aktor yang mampu mengembalikan sistem global ini kembali membumi, mengakar kembali dengan tanah. Sistem yang ada sekarang ya diyakini oleh banyak ahli, diyakini oleh banyak pemimpin, justru membawa kita ke arah yang justru merusak diri sendiri. Nah, masyarakat adat dilihat sebagai solusi jangka panjang terhadap krisis-krisis yang bersifat global. Nah, itu yang pertama. Jadi
Kalau kita lihat itu, maka nanti akan saya bicara kemudian apa yang ditinggalkan oleh Sisingamangaraja ke-12 untuk memperkuat gerakan yang sekarang sedang bertumbuh dengan pesat itu. Nah, tadi aparat Thompson, juga Amang Robert Simanjuntak, juga Lai Roganda Simanjuntak sudah menjelaskan sebenarnya banyak hal yang sudah menunjukkan bahwa Sisingamangaraja 12 ini memang aktor yang sangat penting di masa lalu untuk membela, melindungi eksistensi masyarakat adat dan wilayah adatnya di Toba. Ya, saya bilang di Toba dulu karena kalau kita klaim seluruh Batak nanti masih banyak kontroversi di sana. Nah, kita tahu gerakan masyarakat adat ini juga menjadi gerakan yang mengglobal karena termasuk di negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia yang merdeka pasca Perang Dunia Kedua, karena ternyata kemerdekaan Indonesia sebagai negara ternyata tidak otomatis memerdekakan rakyatnya. Jadi tadi cerita yang sangat konkret sebenarnya dari Inang Barbara Purba sama dari Lai Domu Ambarita ya. Dulu ketika Belanda itu justru wilayah adat mereka sudah dipetakan dan diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. Tapi justru setelah Indonesia merdeka, itu malah tidak diakui. Artinya dari kasus-kasus pertanahan, ya, kasus-kasus agraria, kasus-kasus kehutanan yang ada sekarang, ya, bisa kita katakan bahkan setelah Indonesia menjadi negara yang merdeka, masyarakat adat malah makin terjajah, gitu ya. Nah, fenomena terjajah di negara-negara yang baru merdeka ini sebenarnya bukan hanya di Indonesia, ya, tapi ini juga terjadi di negara-negara yang lain, ya. Nah, Indonesia bahkan punya posisi jauh lebih baik dibanding negara-negara lain. Karena paling tidak, para founding fathers-nya Indonesia itu ya, memberikan satu gagasan yang kuat bahwa negara ini harus mengakui dan menghormati keberadaan kesatuan masyarakat adat. Ya. Jadi, konstitusi Indonesia sebenarnya adalah salah satu konstitusi salah satu negara yang konstitusinya paling progresif kalau berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat. Ya. Di negara-negara lain malah hampir tidak ada. Filipina bahkan tidak ada. Filipina itu di konstitusinya baru ada hak-hak masyarakat adat, ya, indigenous right itu setelah people power tahun 1987. Dan tapi hanya 10 tahun kemudian, ya, tahun 1997 mereka sudah punya undang-undang. Bandingkan dengan Indonesia. Indonesia itu sudah punya konstitusi yang mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat tahun 1945. Tapi sampai hari ini tidak ada undang-undangnya. Jadi para founding fathers kita itu sangat progresif zaman dulu, tapi penerusnya, ya, pemerintah sesudahnya, ya, malah mengabaikan, melalaikannya. Jadi itu perbandingan Filipina dan Indonesia itu sebenarnya memberikan satu penyadaran ke kita bahwa, ya, negara Republik Indonesia yang merdeka tahun 45 itu didirikan dengan fondasi yang kuat, ya, bersama masyarakat adat, tapi diabaikan di dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan semua, itu situasinya. Nah, sekarang mari kita periksa, ya, dalam situasi yang seperti itu, apa yang sesungguhnya diperjuangkan oleh gerakan masyarakat adat di seluruh dunia. Ya. Pertama adalah sebenarnya masyarakat adat yang kemudian jauh lebih terjajah setelah negara-negara
di mana mereka berada merdeka itu, ya, kembali melanjutkan perjuangan pembebasan. Jadi gerakan masyarakat adat ini sebenarnya adalah lanjutan dari gerakan para pendiri atau para pejuang, ya, negara-negara yang merdeka ini, tapi kemudian gerakan negara-negara merdeka ini melakukan kesalahan yang sama, bahkan lebih buruk dari negara yang diusirnya. Ya. Nah, jadi kalau dilihat dari kesinambungan perjuangan, perjuangan masyarakat adat yang sekarang ini sebenarnya melanjutkan perjuangan Soekarno dan kawan-kawan. Ya. Bedanya adalah sebenarnya menegakkan prinsip-prinsip dasar yang sudah dibangun oleh mereka, gitu ya. Dalam hal ini bahwa negara mengakui, menghormati masyarakat adat. Ini yang tidak dilakukan. Nah, kalau kita bicara masyarakat adat, kemudian apa yang kita perjuangkan? Pertama adalah, ya, elemen utama dari masyarakat adat itu kan hanya ada dua. Satu, identitas budaya yang dimiliki secara bersama oleh sekelompok manusia. Ya, jadi kalau di kita, misalnya ini dalam konteks di Tanah Batak, ada orang, sekelompok orang merasa sebagai bagian dari suku Toba, ya, dengan seluruh identitas dan ekspresinya. Dan suku Toba ini hidup di wilayah yang dititipkan oleh leluhurnya. Nanti kalau misalnya itu suku Toba sudah pasti wilayahnya di seputar Danau Toba. Ya, kita menyebutnya Bonapasogit, gitu ya. Nah, pertemuan wilayah kehidupan dengan rasa bersama punya identitas budaya ini, inilah yang kemudian dalam perjalanan sejarahnya melahirkan berbagai hal. Ada spiritualitas, ya, agama leluhur, ada sistem nilai, ada sistem pengetahuan, ya, ada sistem pengaturan hidup bersama, ya, yang sekarang kita sebut hukum adat, kelembagaan adat, ya, ada pemerintahan adat. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya kita bisa mengkonstruksikan, ya, perjuangan Sisingamangaraja itu sebagai apa namanya, gerakan masyarakat adat, bahkan termasuk perjuangan Sisingamangaraja 10 menghadapi Padri zaman dulu itu. Jadi mempertahankan identitas budayanya, mempertahankan Bonapasogitnya, ya, mempertahankan spiritualitas dari leluhurnya, mempertahankan sistem pengetahuan yang dititipkan oleh leluhurnya, dan mempertahankan pemerintahan adat, aturan-aturan adat dan kelembagaan adat yang sudah mereka kembangkan ribuan, ratusan tahun. Nah, itulah inti dari gerakan masyarakat adat. Kalau demikian, ya, nggak ada keraguan saya, nggak ada, sangat yakin betul bahwa Sisingamangaraja itu adalah pahlawan masyarakat adat. Ya, kita bisa baca gitu ya dari berbagai dokumen yang mencatat perjuangan Sisingamangaraja itu. Ya, pertama, perlawanan Sisingamangaraja itu untuk mencegah upaya pemerintah kolonial Belanda yang melindungi dan mendukung kristenisasi oleh misionaris Eropa, di mana upaya ini dikhawatirkan akan menghilangkan tatanan adat dan bentuk kesatuan pemerintahan adat yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Robert, ya, Bius Horja Kuta, yang sudah ada secara turun-temurun, ya, dari nenek moyang suku Toba. Yang kedua, ya, perlawanan Sisingamangaraja itu juga secara jelas menunjukkan ke kita, ya, bahwa perlawanan itu adalah menghadapi upaya Belanda untuk menguasai, ya, di dalam banyak dokumen disebut menguasai seluruh tanah Batak. Tapi dalam konteks Sisingamangaraja yang saya baca dari spot-spot peperangan yang beliau hadapi itu,
ya, secara khusus tentu di dataran tinggi Toba. Jadi dengan dua catatan sejarah yang tidak meragukan itu, ya, saya tidak punya keraguan bahwa Sisingamangaraja 12 atau juga Sisingamangaraja 10 dan banyak lagi sebenarnya pejuang-pejuang yang bersama mereka itu adalah pahlawan masyarakat adat. Nah, apa kemudian inspirasi atau pembelajaran yang bisa kita ambil dari perlawanan Sisingamangaraja itu? Pertama, bagi saya sendiri adalah sebagai aktivis gerakan masyarakat adat sudah hampir 30 tahun, ya, membaca kembali dan menginternalisasi kembali kepemimpinan Sisingamangaraja merupakan pemandu yang sangat kuat bagi saya. Jadi buat saya Sisingamangaraja 12 ini, dia kan sebenarnya pemimpin lokal. Jadi pemimpin lokal itu pemimpin komunitas. Jadi tadi sudah dijelaskan. Dalam konteks pemerintahan adat, bius adalah yang tertinggi. Ya, jadi kalau ada sering romantisasi yang berlebihan tentang ada kerajaan Toba, ada kerajaan Batak gitu ya, sebagai kerajaan monarki feodal, itu tidak pernah ada. Kita harus saya mendudukkan Sisingamangaraja 12 ini sebagai pemimpin bius, ya, primus inter pares, yang dituakan di dalam majelis adat satu bius yang namanya Bakara. Ya. Dan bius Bakara ini, kalau kita baca Toba Nasainya almarhum Situs Tomarang, sangat jelas gitu ya, sangat kuat menggambarkan tentang bagaimana bius ini bekerja. Ya. Bahwa bius ini dibangun dari huta-huta, yang huta-huta ini ya dimiliki atau dipuka atau dirintis oleh 6 marga. Jadi disinilah Sisingamangaraja memimpin. Tapi Sisingamangaraja memberikan punya visi. Kalau saya menyebutnya visi kebangsaan. Ya. Pemimpin lokal dengan kuasa atau otoritas di tingkat komunitas, tapi menggerakkan ya, bius-bius lain lewat jaringan Parbaringin untuk melakukan perlawanan, menyelamatkan atau membebaskan daerah Toba, suku Toba. Dan bahkan dalam dokumen-dokumen yang saya baca itu, ya, Sisingamangaraja 12 sebenarnya bergerak dalam konteks nations building. Ya. Jadi kalau saya sebagai orang muda melihat Batak tidak sebagai suku, saya melihat Batak selalu dengan term Bangsa Batak. Ya. Yang suku itu adalah Toba, Angkola, dan lain-lain. Bataknya sendiri mestinya dikonstruksikan sebagai yang biasa kita terima sebagai bangsa. Ya. Tentu saja pasti ada basis etnografis untuk bisa sampai di sana. Nah, dengan posisi Sisingamangaraja sebagai pemimpin komunitas, tapi ingin merubah atau melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda, ya, yang dalam hal ini juga bersama-sama dengan misionaris Eropa, menurut saya inspirasi yang kedua yang bisa saya tangkap dari beliau adalah kemampuan Sisingamangaraja mengorganisir gerakannya. Ya, jadi kalau kita bilang ini perlawanannya berlangsung lama, perang sendiri berlangsung lama, menurut saya ini menunjukkan bahwa aktivis-aktivis gerakan masyarakat adat yang muda-muda ini, ya, yang juga sedang mengusir para penjajah dari Tanah Batak, dari Toba, ya, dari kawasan Danau Toba, mestinya belajar dari inspirasi yang sudah disediakan oleh Sisingamangaraja 12. Bagaimana pengorganisasian gerakan yang lintas bius, lintas huta, lintas marga, ya, mungkin tidak bisa lagi seperti dulu yang dilakukan Sisingamangaraja karena beliau punya posisi yang sangat kuat, ya, dan punya legitimasi yang kuat dari sisi spiritualitas, sehingga beliau mampu mengorganisir perjuangannya lewat jaringan Parbaringin. Ya. Parbaringin ini pemimpin spiritual agama leluhur suku Toba di level bius.
Nah, mungkin kita harus menemukan isu sentral atau apa namanya, kekuatan-kekuatan sosial yang masih ada di masyarakat adat Toba atau di Batak keseluruhan untuk membangun satu sistem pengorganisasian lintas komunitas adat, lintas bius. Nah, inspirasi yang ketiga yang saya bisa tangkap yang mungkin juga bisa kita pelajari adalah kemampuan Sisingamangaraja 12 dan para pemimpin-pemimpin pada masa itu untuk membangun aliansi. Jadi pemimpin lokal ini, ya, yang namanya Sisingamangaraja 12 ini, ternyata mampu membangun aliansi dengan Aceh, dengan banyak kekuatan-kekuatan yang lain untuk menghadapi kekuatan kolonial yang masuk dan tentu saja ini satu inspirasi yang saya sendiri masih ingin mendalami, gitu ya. Dan isu aliansi antara Sisingamangaraja dengan Aceh dan lain-lain itu kan sering dibawa ke isu agama. Jadi menurut saya ini tantangan kita. Ya. Padahal pada masa itu mungkin nggak ada urusan dengan agama, tapi sekarang dalam konteks politisasi agama ini juga dipakai untuk mengacaukan gerakan masyarakat adat di tanah kita sana. Nah, inspirasi yang lain yang juga saya lihat adalah diplomasi. Kemampuan beliau melakukan diplomasi, ya, sebelum memutuskan untuk berperang. Ya, kita bisa dapat sekali banyak bukti beliau dengan surat, dengan komunikasi, mengutus orang berkomunikasi, menunjukkan bahwa beliau punya kapasitas diplomasi yang hebat, gitu ya. Dan menurut saya para aktivis gerakan masyarakat adat, ya, bisa mendalami ini untuk menjadi inspirasi buat kita semua. Nah, jadi memang tantangan kita banyak setelah Sisingamangaraja meninggal 113 tahun yang lalu, banyak sekali yang sudah hancur. Tadi Bius, Horja Huta, ya, peranata-peranata sosial adat kita sebenarnya berantakan. Ya, kita tentu bisa memahami itu dan kita bisa melihat bahwa begitulah suatu bangsa atau suatu suku ditaklukkan. Caranya tidak harus dengan perang. Jadi perang Batak atau perang Tapanuli itu sebenarnya terlalu pendek untuk penghancuran yang kita alami di tanah Batak saat ini. Nah, yang paling parah nanti kita hadapi adalah upaya-upaya untuk mengaburkan sejarah. Ya, karena memang cara menaklukkan kita itu sebenarnya sejarah kita ditaklukkan, dikaburkan, bukti-bukti sejarah kita dihilangkan, ya, sebagian sekarang mungkin sudah ada di Eropa sana, apakah akan dihilangkan atau tidak, dan terakhir yang dilakukan adalah memisahkan kita dari leluhur, ya. Leluhur kita itu dianggap adalah leluhur yang bodoh, primitif, sipele begu, penyembah berhala dan segala macam. Nah, untung sekarang ini di gerakan internasional ada kesadaran baru di para pemimpin agama-agama global, ya, untuk melihat kembali bahwa agama-agama di masa lalu itu ternyata telah berbuat salah, telah melakukan kesalahan yang serius terhadap masyarakat adat. Jadi kesalahan-kesalahan ini paling tidak sudah disampaikan secara terbuka oleh Paus, minta maaf ke masyarakat adat. Ya, saya terlibat di dalam proses-proses dialog dengan Vatikan. Saya juga terlibat dialog-dialog dengan Dewan Gereja Sedunia, ya, dan banyak sekali sekarang keputusan-keputusan Dewan Gereja, ya, keputusan Vatikan untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat adat, dan gereja-gereja dan juga agama-agama global ini diminta, ya, untuk membantu masyarakat adat memulihkan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya. Jadi kalau dulu kita dianggap sepele begu, dianggap berhala, sekarang justru agama-agama berusaha untuk memposisikan masyarakat adat ini, ya, lebih baik, ya, sudah jarang muncul lagi itu. Ini tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah global yang membawa bencana-bencana besar di masa depan. Ya, masyarakat adat harus menjadi aktor utama. Karena itu di bagian terakhir dari refleksi saya ini, saya mau mengundang kita semua, ya, untuk 3 hal. Pertama, karena
Sisingamangaraja dan kawan-kawannya pada masa itu adalah pahlawan gerakan masyarakat adat, mungkin di tahun-tahun yang akan datang sudah saatnya kita melanjutkan perayaan Hari Masyarakat, Hari gugurnya Sisingamangaraja 12 ini, ya, pada 17 Juni ini sebagai Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Bangsa Batak, kalau disetujui ya. Jadi setiap 17 Juni kita betul-betul mengkonsolidasikan diri, memeriksa peranata-peranata adat kita, memeriksa tanah-tanah adat kita apakah masih di tangan kita atau masih di tangan di tangan para penjajah gitu ya. Ini menurut saya, nah saya terinspirasi juga karena berkali-kali kebetulan saya pernah jadi Sekjen Aman 2 periode dan pernah memimpin organisasi menjadi juru bicara organisasi masyarakat adat sedunia. Jadi saya mengunjungi banyak tempat di seluruh dunia dan menemukan bahwa Hari Kebangkitan Masyarakat Adat ini sangat penting. Ya, di Filipina ada Hari Kebangkitan Masyarakat Adat yang disebut Cordillera Day, ya, yang dirayakan setiap tahun pada bulan April. Itu luar biasa. Mudah-mudahan di Tanah Batak kita punya Hari Kebangkitan Masyarakat Adat, ya, dan itu bisa kita gunakan hari gugurnya Sisingamangaraja yang 17 Juni. Yang kedua, saya juga mengundang generasi muda untuk meluruskan sejarah, untuk mengembalikan bukti-bukti sejarah dan memulihkan ikatan bangsa Batak, suku Toba dengan leluhurnya. Dan terakhir, mari kita mulai merevitalisasi atau mungkin bahkan merekonstruksi Bius Horja Huta yang tadi sudah disampaikan dan diusulkan oleh Amang Robert Simanjuntak. Dan bahan-bahan kita banyak, ya. Toba Nasai, bukunya Sitor Situmorang luar biasa, ya. Saya selalu setiap ada pertanyaan saya buka buku itu dan menemukan banyak sekali pengetahuan yang bisa kita gunakan untuk merevitalisasi dan merekonstruksi pemerintahan adat kita, termasuk untuk memperjelas wilayah-wilayah adat kita supaya tidak lagi diambil oleh pihak lain. Dan secara hukum sekarang jalur-jalur hukum yang kita bisa tempuh sudah cukup banyak, ya. Ada MK35 yang kebetulan saya ikut menjadi penguji materinya dan menang, ya, bahwa hutan adat yang 2 juta tadi itu bukan lagi hutan negara, tapi untuk bisa kembali sah menjadi hutan adat, hutan milik adat, ya, harus ada administrasinya yang dibangun lewat Perda. Jadi kalau bupatinya bupati kita, bupati yang berpihak dan mengagumi perjuangan Raja Sisingamangaraja 12, mestinya akan mudah kita mengembalikan 2 juta hektar hutan adat yang saat ini masih hutan negara itu. Ya. Juga dengan kalau bupati kita, bupati yang betul-betul bangga dengan perjuangan Raja Sisingamangaraja 12, tidak sulit bagi kita memulihkan Bius Horja Huta karena sudah ada undang-undangnya. Jadi semua sebenarnya kita sudah punya. Yang kita tidak punya itu adalah seorang atau 2 orang atau 3 orang bupati, ya, yang betul-betul mampu menerjemahkan perjuangan Sisingamangaraja dalam bentuk kebijakan di tingkat kabupaten. Terima kasih, itu pengantar diskusi saya dan sekaligus memprovok kita semua untuk menempatkan Sisingamangaraja itu sebagai jangan sampai gugurnya beliau hilang begitu saja hanya dirayakan sebagai simbolik, ya. Tapi kita rayakan dengan satu upaya lebih konkret, ya, lebih membumi, karena pada kenyataannya perjuangan beliau itu adalah menyangkut hal-hal yang saat ini konkret kita hadapi di lapangan. Terima kasih, Horas. Oke. Terima kasih kepada Tulang Abdon telah memberikan pemaparan yang sangat dalam ataupun sekaligus cukup luas karena mengingat yang dipaparkan Tulang Abdon tadi itu skalanya nasional sama global. Dan saya rasa sudah cukup banyak tadi pemaparan dari pemateri itu dan mungkin yang cukup menarik dari pernyataan dari Tulang Abdon tadi itu kita sebagai generasi muda harapannya bisa menginspirasi sosok Sisingamangaraja ke-12
yang tetap membantu gerakan masyarakat adat yang lahirnya dari lokal. Nah, namun pengaruh yang dibawa oleh Raja Sisingamangaraja ini lebih besar, hampir skupnya lebih besar, padahal kita tahu bahwa dia hanya pemimpin dari lokal. Nah, ini mungkin menjadi spirit buat kita generasi muda yang akan tetap melestarikan perjuangan Sisingamangaraja. Juga tadi ada disinggung oleh Tulang Abdun itu kemampuan mengorganisir perlawanan terhadap penjajahan kolonial. Nah, ini memang juga menjadi salah satu semangat yang harus kita warisi itu, yaitu kemampuan mengorganisir perlawanan. Mungkin dalam konteks hari ini bisa kita bayangkan ini jika kita memiliki kemampuan mengorganisir ini. Lalu kemudian itu ada juga diplomasi. Ini menjadi karisma dari Sisingamangaraja. Dan ada poin-poin penting tadi yang disampaikan oleh Tulang Abdun, yaitu melanjutkan perjuangan Sisingamangaraja, yaitu 17 Juni itu mungkin diusulkan tadi bisa menjadi spirit sebagai hari kebangkitan masyarakat adat di Tanah Batak. Mengingat juga negara-negara lain memiliki itu, tentu itu menjadi referensi juga buat kita yang ada di Tanah Batak ini menjadi semangat. Dan meluruskan sejarah, memulihkan ingatan suku Toba dengan leluhurnya. Lalu ini juga pernyataan yang sudah diulas Dr. Robert tadi, merekonstruksi bius, Horja, Huta. Ini menjadi catatan-catatan tadi yang disampaikan oleh Tulang Abdun, dan mungkin mungkin sudah selesai pemaparan dari beberapa narasumber tadi yang menyampaikan terkait refleksi dari Sisingamangaraja, maupun itu terkait konteks kondisi Batak hari ini dan konteks gerakan perjuangan Sisingamangaraja dengan gerakan masyarakat adat. Di sini juga di chat ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini terhadap narasumber. Mungkin bisa saya bacakan dan mungkin yang menjawab ini bisa juga narasumber, tapi saya rasa ini saya sarankan buat Dr. Robert, karena Dr. Robert tadi yang memulai konsep Huta dikembalikan ke awal semula. Ya, buat Amang Dr. Robert, ini akan saya bacakan pertanyaan. Oke. Sebentar ya. Oke, di sini sudah ada masuk pertanyaan dari Bang Mekar Sinurat. Mungkin ini bisa dijawab oleh Dr. Robert. Izinkan saya membacakannya. Di sini Bang Mekar Sinurat ingin menanyakan perbedaan desa dan konsep huta nantinya seperti apa implementasinya dalam tatanan sosial dan pemerintahan. Kalau huta bisa mengembalikan Tanah Batak ke Batak yang sesungguhnya, kenapa tidak kita coba usulkan kepada pemerintah? Mau lihat ya. Nah, itu pertanyaan dari Bang Mekar Sinurat. Mungkin Tulang John Robert Simanjuntak bisa memberikan pemahaman terkait pertanyaan tersebut. Untuk Tulang John Robert, saya persilakan. Terima kasih pertanyaan yang disampaikan. Jadi yang pertama dari saya sebutkan tentang konsep huta sebagai struktur terendah daripada hierarki pemerintahan yang otonom dan demokratis di masa sebelum kolonial dulu yang dipertahankan oleh Pahlawan Nasional Raja Sisingamangaraja ke-12. Konsep huta itu adalah yang dipimpin, kalau kita lihat konsep huta itu ada peranata sosialnya waktu itu, pada masa itu ada juga peranata sosial, hukum, politik, adat, dan istiadat. Artinya sebenarnya hari ini itu masih dilakoni oleh masyarakat
kita di dataran tinggi, walaupun nomenklaturnya sekarang desa, tetapi dalam bentuk hari-harinya, Pranata itu masih ada, walaupun tidak begitu dalam dilakoni, mungkin hanya sebagai simbol-simbol saja. Tapi alangkah tidak cocoknya kita mendengar nama desa dan kelurahan di dataran tinggi Toba, sementara Pranata itu masih ada sekarang sebenarnya berjalan. Nah, kenapa itu nomenklatur itu tidak kita ajukan ubah? Hanya mengubah nomenklatur saja sebenarnya ini. Jadi ini bisa kita ajukan. Kalau soal menjalankan pemerintahan tidak beda. Kalau masa dulu mungkin Huta dipimpin oleh Raja Huta secara turun-temurun oleh pionir pendiri Huta, di hari ini kan bisa kita mengadop lagi ya sistem pemilihan yang demokratis karena memang sudah sangat majemuk, tidak homogen lagi Huta itu. Nah, hanya di situ saja yang berubah. Pemilihan kepala desanya menjadi pemilihan Raja Huta. Raja Huta, Pranatanya yang lain tetap sama seperti hari ini. Nah, kalau Pranata itu dijalankan, ya yang kunci ya saya bisa kita lihat itu tidak ada yang berubah sih sebenarnya, tidak ada yang berubah. Hanya nomenklatur saja yang berubah. Tapi perubahan Huta yang dulu dan hari ini mungkin di pemilihan Raja Huta. Kalau Raja Huta dulu itu memang pionir dia karena memang homogen masih turun-temurun. Tapi di dalam mengambil keputusan pembagian tanah, irigasi dan lain-lain itu melalui musyawarah. Hari ini kan di desa itu yang didengung-dengungkan. Nah, kita hanya merubah nomenklatur saja di tingkat desa. Maksud saya kenapa mengusulkan Huta tadi menjadi start awal? Karena itu saya kira tidak terlampau sulit karena pembanding kita masih banyak. Di Simalungun kita masih menggunakan Pangulu dengan Nagori. Nagori itu masih berjalan. Berbagai wilayah di Maluku, walaupun itu nomenklatur disebut Belanda negeri, pemilihan kepala negerinya itu, raja, itu secara demokratis tapi tetap mengucapkan nama raja. Raja Soya, Raja Haruku, ya seperti itu. Jadi masih lazim dan ada di Indonesia. Kenapa tidak kita mulai gerakan kita seperti ajakan dari Amang Abdon tadi, revitalisasi Huta, kita mulai dari tingkat Huta, karena tidak ada bertentangan dengan peraturan. Nomenklatur saja yang berubah. Kita bisa mulai itu dari rapat desa, rapat Huta, mengajukan sampai nanti akhirnya diperdakan. Di dataran tinggi Toba, saya kira itu tidak hal yang sulit merubah. Nah, dengan menyebut nama hutan, menggunakan nomenklatur Huta itu sangat familiar sama masyarakat adat. Itu akan otomatis, akan operasional itu peranata-peranata sosial, hukum, adat, politiknya. Saya kira tadi yang paling kunci disebut tidak ada yang berubah sih sebenarnya. Hanya nomenklatur saja yang berubah itu. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih atas paparan dari Amang Dr. Robert tadi yang menjawab pertanyaan dari Bang Mekar Sinurat. Mungkin itu sedikit pendapat dari Bang Dr. Robert, atau bisa ditambahi oleh narasumber yang lain. Mungkin bisa saya sampaikan kepada Tulang Abdon untuk menambahi tadi pertanyaan dari Bang Mekar itu. Saya ulang di sini pertanyaannya. Perbedaan desa dan konsep Huta nantinya seperti apa implementasi dalam tatanan sosial dan pemerintah? Kalau Huta bisa mengembalikan Tanah Batak ke Batak sesungguhnya, kenapa tidak kita coba usulkan kepada pemerintah? Kira-kira itu pertanyaannya buat Tulang Abdon. Bisa ditambahi tadi pendapat dari Tulang Dr. Robert. Silakan, Tulang Abdon. Baik, tadi Amang Robert sudah menjelaskan kita tidak kekurangan dasar hukum untuk melakukan itu. Jadi saya jelaskan tadi bahwa ya, kalau di Batak itu, di kita, di Toba itu hampir sama di beberapa tempat. Ya, memang otonomi asli kita, otonomi asli bertingkat, Huta, Horja, Bius. Ya. Nah, Huta itu sebenarnya masih kuat. Saya setuju tadi Pak Robert. Yang berantakan itu kan Bius, karena Bius dulu diintervensi oleh Belanda dengan membentuk namanya negeri, kepala negari. Itu berantakan, tapi hutanya, karena Huta itu sebenarnya fondasinya kuat. Ya. Dan Huta itulah sebenarnya basis identifikasi seseorang dari Toba sebagai masyarakat adat. Karena sebagai masyarakat adat di Toba itu kan pertanyaannya hanya dua. Idia Hutam, Aham Margam. Kalau dua pertanyaan itu
bisa dijawab oleh seorang orang Toba, ya, hampir bisa dipastikan dia itu masyarakat adat tuh. Ya. Ada marganya, ada hutannya. Ya. Artinya apa? Ya. Untuk membangun administrasinya juga tidak susah. Ya. Karena huta selalu melekat dengan marga. Ya. Itu yang disebut kalau kita mengidentifikasi masyarakat adat itu ada pendekatannya genealogis, ada pendekatannya teritorial, ya, dan ada campuran. Nah, di Batak itu sangat mudah. Ya. Kalau disebut Batak Nalilu, itu adalah Batak yang tidak bisa mengidentifikasi hutannya, ya, walaupun marganya ada. Ya. Jadi, nah, pertanyaannya itu adalah kenapa susah sekali ini dilakukan. Sebenarnya yang bikin susah ini, ya, politiknya. Jadi para bupati yang terpilih di Tanah Batak sana sebenarnya kan tadi yang dibilang Pak Robert itu, ini kan memang harus diperdakan. Ya. Jadi kuncinya sekarang ini bukan di pemerintah di Jakarta, kuncinya sekarang ini adalah di DPRD sama di bupati. Apakah sudah diajukan? Sebenarnya Aman Tanah Batak ini sedang mengajukan terus nih perda masyarakat adat nih di hampir di seluruh pemerintah kabupaten gitu ya. Jadi bukan tidak diajukan, bukan tidak diusulkan gitu ya. Memang komitmen pada level politiknya yang kurang. Jadi menurut saya lewat diskusi kita ini, kalau semakin banyak yang bicara ini, tidak hanya Aman Tanah Batak, tidak hanya Aparaku Thomson Kutasoid, bukan hanya Amang Robert Simanjuntak, kalau kita semakin banyak membicarakan ini, ya, kita bilang ke para bupati-bupati dan anggota DPRD, kalau kalian kagum, bangga dengan Raja Sisingamangaraja, maka marilah kita bikin perda masyarakat adat, mari kita bikin perda huta, gitu ya, karena memang itu kewenangan di daerah. Saya pikir itu jawaban saya. Jadi ini soal political will dari para pemimpin politik kita di tingkat kabupaten saja, ya. Oke, terima kasih tambahan dari Tulang Abdul tadi. Mungkin saya rasa buat pertanyaan dari Bang Mekar Sinurat tadi sudah cukup jelas ya. Mungkin di sini juga ada pertanyaan dari kawan kita Betari Adi Bawa. Ini akan saya bacakan pertanyaannya. Mungkin nanti ini akan coba dijelaskan oleh Bang Thomson ya. Oke, pertanyaannya itu terkait Perang Batak dan sistem kepemimpinan di Tanah Batak. Termasuk ketika Jeding masuk, apakah ada perbedaannya? Karena ada masa di mana raja-raja adat bersekutu dengan Jeding ketimbang Raja Sisingamangaraja. Apakah boleh dijelaskan bagaimana perubahan kepemimpinan ini terjadi kala itu? Dan apa dampak pada tatanan sosial di Tanah Batak saat ini? Bisa ditangkap oleh Bang Thomson kira-kira? Atau saya ulang sekali lagi ya? Pertanyaannya itu terkait Perang Batak dan sistem kepemimpinan di Tanah Batak, termasuk ketika Jeding masuk, apakah ada perbedaannya? Karena ada masa di mana raja-raja adat bersekutu dengan Jeding ketimbang Raja Sisingamangaraja. Apakah boleh dijelaskan bagaimana perubahan kepemimpinan itu terjadi kala itu? Dan apa dampaknya pada tatanan sosial di Tanah Batak saat ini? Mungkin itu pertanyaannya Pak Thomson. Boleh silakan dijawab. Saya berikan waktunya. Oke. Terima kasih. Ya, jadi perubahan itu sudah pasti ada, ya. Sebelum datangnya Jeding dan kolonial, bagaimana misalnya struktur BIUS ini, ya, BIUS sebagai struktur dipimpin oleh Raja BIUS, ya. Bahkan sebelum Singaraja BIUS itu sudah ada. Nanti kita bisa melihat sejarah perkembangannya di awal di Cianjur mula-mula, Cianjur mula Topa. Mula nih rumah ijuk, mula nih rumah gorga katanya. Itu terjemahannya
Cianjur mula-mula kawasan ini, kawasan Pusuk Buhit, walaupun nanti bisa ditafsir itu secara simbolis sebagai arketip perkampungan sebelum masuk ke sana, sebelum settle di sana, bahwa BIUS ini adalah organisasi tertinggi sebelum Sisingamangaraja. Maksudnya ini adalah semacam birokrasi dari Federasi Horja. Horja ini adalah federasi dari Huta, tapi harus diingat, Horja ini masih ada hubungan silsilah dari perintis-perintis Huta ini. Meskipun nanti di BIUS sebagai kumpulan Horja atau konfederasi Huta atau federasi Huta, ada polanya seperti yang diteliti oleh Dr. Ulber 2004, bahwa ada pola BIUS yang genealogis. Ya, misalnya ibu kota dinasti yang ada di Bakara itu modelnya BIUS Onom Opu yang dikenal kemudian. Ada 3 induk marga atau kelompok induk marga di situ yang menjadi Horja tersendiri. Nanti ini perlu diteliti lagi apakah 3 induk marga di sana, 3 kelompok marga seperti Sirajauloan, Cimamora dan Marbun di situ Horja pada awalnya. Tapi pada masa kolonial ini ada 5 Horja justru. Misalnya Bakara dan Cimamora justru satu Horja. Padahal itu tidak ada hubungan genealogis. Ya, Bakara itu sendiri masuk ke Sirajauloan, Cimamora masuk ke Sumba, ya. Ada juga Horja Banjarnahor tersendiri dia. Ada Horja Sinambela, ada Horja Simanulang. Justru satu marga lagi di sana, Siti tidak ada Horjanya. Tapi itu masa kolonial, jadi ada yang berubah, ya. Jadi sampai masuknya Jending ini berlangsung, ya. Ini berlangsung, ini tetap dijalankan. Jadi sebenarnya kepemimpinan BIUS itu tidak permanen, tapi itu didaulat untuk sidang rapat, untuk upacara tentang pertanian. Jadi bicara BIUS, kalau mau direvitalisasi atau digerakkan lagi, memang harus ada upacara. Ini yang terkadang, wah ini bahaya, nanti akan kembali kepada praktik religi lama katanya kan. Ini juga gitu yang sering menjadi revitalisasi ini selalu hanya di tataran pembicaraan. Oh ya, BIUS, kita bicara BIUS. BIUS sampai tahun 30-an itu dicatat ulang oleh Hacker, itu ada sekitar kalau nggak salah ada sekitar 165. Versi Amang Borusitor ada sekitar 150 BIUS. Ya, di 4 distrik. Jadi ada 4 distrik yang disebut Toba itu, distrik Humbang, distrik Samosir, distrik Toba, dan distrik Silindung. Ya, di Toba paling banyak BIUS ini, ada sekitar 86 BIUS. Yang kedua baru di Samosir, yang ketiga baru di Humbang, di Silindung hanya 4. Jadi ada sekitar Horjanya 165. Ada 2 versi ini catatan yang bisa kita dapat. Versi Amang Borusitor, tapi tabel tidak ada di buku Tobanan saya. Versi Bisuksiahan ada tabelnya, ya bisa kita nanti kita bagi datanya. Jadi ini berlangsung dan BIUS yang berafiliasi dengan pengaruh dinasti atau Singaraja itu punya model sendiri. Itu yang diteliti oleh Ulber, ya. Ulber, misalnya sebenarnya masa Singaraja hanya ada 3 Horja berdasarkan induk, ya, induk Sirajauloan, ya, atau Sirajauloan, Cimamora dan Marbun. Tapi ada perubahan kemudian, akhirnya lebih dikenal Sionom Opu, jadi 6 Horja. 6 Horja. Itu pola BIUS yang non genealogis.
atau mungkin bisa seperti istilah para Abdul teritorial yang dikuatkan di situ. Masing-masing kelompok induk marga ini sudah punya golat, ya, ada istilah golat. Sebenarnya batas ulayat antara Sinambela dengan Simanulang sebagai Horja sudah ada batas, ya, ulayatnya. Ya, ini terkait dengan tanah. Nanti tanah ini difungsikan sebagai apa? Ya, difungsikan untuk lahan tanah, perkampungan, dan lain-lain. Dan ada lapisan-lapisan itu, lapisan-lapisan fungsional seperti tempat ayam mencari makanannya. Itu wilayah-wilayah yang kecil seperti itu dibicarakan dalam Horja. Misalnya kalau masuk ke hewan saya kepada hewan ke golat, ke tanah tetangga, itu didialogkan, dan nanti bius, kalau itu menjadi perseteruan, bius bisa membuka sidang soal itu. Nah, itu fungsi bius, ya. Jadi meskipun tidak permanen, tapi sistem itu namanya sistem itu, ya. Jadi jangan dianggap bius itu raja-raja bius itu perannya permanen, tidak. Yang sudah permanen itu perannya adalah perintis kampung, Raja Huta. Itu permanen karena dia merintis kampung. Ya. Baru Horja juga, Raja Horja itu dipilih dari misalnya di Tipang itu polanya genealogis. Di sana kan keturunan si Raja Sumba, si Mamora dan si Hombing. Jadi ada namanya Horja Siamak Pandan. Ya. Horja Siamak Pandan. Bius Siamak Pandan, maaf, Bius Siamak Pandan. Nah, tapi nanti kita nggak bisa mengatakan bahwa si Mamora punya Horja sendiri, si Hombing punya Horja sendiri. Tapi di Bakara ada Horja si Mamora. Ini pada perkembangannya misalnya Horja itu ketika upacara biusnya harus bergabung dengan biusnya. Tapi Horja si Mamora yang ada di Bakara tidak bergabung lagi ke Tipang. Kalau ada upacara bius, beda dengan di Silalahi, Nabolak. Horja Tambunan itu ada di mana itu? Di daerah Cibisa. Ada Horja Tambunan sampai ke daerah Tambunan nanti. Tapi mereka wajib kalau ada upacara bius itu sebagai bius genealogis bergabung ke Silalahi Nabolak. Kalau upacara bius, kalau ada masalah-masalahnya juga bisa mereka sampaikan kepada sidang bius di Silalahi Nabolak. Nah, oke, jadi itu upacara. Ada istilah kalau bius itu dilaksanakan, identiknya ke istilah apa? Istilah upacara, ya, upacara bersama. Baik itu selesai panen padi atau mangasih tahun antara akhir tahun dengan tahun baru, ya, menjelang tahun baru, ya. Biasanya antara bulan, kalau di Masehi antara bulan Februari ke Maret itu mangasih tahun kan. Modifikasinya itu dikembangkan kemudian dalam praktek permalim, upacara permalim dan perbandingin masa kemerdekaan. Jadi ini saya masih bicara sistem, ya, bahwa sistem itu sudah ada, sistem bius. Bisa dikatakan bius itu adalah sistem, ya, yang mengakomodir persoalan-persoalan, upacara tentang pertanian, dan upacara-upacara menolak bala. Tapi bukan berarti Horja tidak bisa melakukan upacara yang bisa kita anggap ritual. Tapi Horja lain tidak bisa mengintervensi. Di Sihaporas, ya, itu ritual, bukan upacara bius. Ya, saya kebetulan kemarin diminta kuratorialnya 2 tahun lalu, tahun lalu ya, Leganda ya. Jadi saya terangkan ini Ambarita, ya, bukan bersama marga lain. Ambarita dan sekeluarga keturunan Opu Mengotang Laut. Ini ritual keluarga. Sebenarnya ini tertutup, ya. Ibaratnya tertutupnya ya dilakukan di dalam rumah, di luar rumah itu tidak harus diketahui orang. Tapi ini karena dalam konteks pariwisata atau supportingnya dari BPODT, ya mungkin harus ditunjukkan. Tapi saya bilang, ini kalau konsep Horja, upacara Horja yang disebut
yang dekat dengan istilah ritual biar lebih enak ya. Kalau kita bicara horja, katakanlah ritual. Kalau kita bicara bius, katakan upacara. Kalau hubungan kekerabatan, ya misalnya antar huta kawin mawin dengan huta lain, mungkin kita katakan adat dalilnya todo lebih apa konsepnya. Jadi ritual ini bersifat tertutup. Ini yang harus perlu diketahui. Jadi tidak semuanya bius harus mengkonsolidasikan upacara kepada horja tertentu, ya, karena leluhur di horja itu ada kaitannya. Itu kan konfederasi, itu kan federasi antar huta, tapi huta yang ada kaitannya dengan leluhur. Nah, di situ, makanya terkadang ada dibilang horja bius. Akhirnya kesannya bagi kelompok agama yang datang kemudian ini penyembahan terhadap leluhur yang disebut horja bius karena ada mungkin kata horjanya. Tapi kalau ada upacara bius itu bukan ke leluhur, itu memang ada hak apa sistem yang arahnya bagaimana pertanian lebih subur, bagaimana mensyukuri pertanian. Ya mungkin karena mungkin dewanya beda atau disebut mulai jadi nabolon, itu juga pertentangan, tapi tidak terlalu apa seperti yang dibayangkan ini pemujaan terhadap leluhur. Tahun 2006 misalnya, kita coba mendukung revitalisasi bius di Tomok. Ya, panitianya datang ke tempat kita bicarakan. Lalu katanya ada apa keberatan dari pihak gereja lah, terus terang misalnya pihak gereja. Ya, meskipun sudah kita ceritakan bahwa ini dalam konteks pariwisata. Pariwisata itu perlu hiburan. Mungkin di-create lah ini, bius ini dengan model pariwisata. Biar ada tontonan. Kita bayangkan bahwa memang sebagai sebuah teater kosmik, ini bius ini menarik sekali. Ada upacara pengorbanan hewan, ada tarian, ada mungkin karnaval sebelum masuk ke wilayah upacara. Tapi ini dicurigai. Ya, ini pemujaan leluhur. Ya, ada respon-respon bahkan ke saya juga, bahkan media juga ditegur, media nasional sendiri yang meliput itu ditegur, ya kelompok institusi agama. Di tahun kedua malahan ada ancaman, ya, ada ancaman. Siapa yang ikut itu akan dikeluarkan dari keanggotaan institusi agama ini. Ditunjuk suratnya itu, ya gitu ya. Jadi ini memang harus dijelaskan ulang dulu. Apa itu bius? Upacara bius, apa itu ritual horja? Saya misalnya sebagai Margauta Soit bisa punya ritual. Kelompok Situmorang ya punya ritualnya sendiri. Itu tidak perlu diekspos kepada yang lain, kepada marga lain, kecuali borunya mungkin ya. Nah, jadi batas-batas ini dalam konteks ritual upacara adat memang ini sangat sensitif, ya. Sangat sensitif. Sehingga antara kedatangan Jending dan Belanda berusaha mempengaruhi siapa yang udah raja-raja adat yang sudah masuk Kristen, kelihatannya diingatkan tidak boleh lagi mengikuti cara-cara lama. Ya. Hukum baru sudah datang dari mereka, ya. Kira-kira begitu bahasanya ya, Pak Adi ya. Hukum baru sudah datang, itu hukum lama, gitu. Ditambahilah dengan stigma. Tapi awal-awalnya ini tidak ditakuti oleh misi Zending. Karena apa? Masih sedikit umatnya, ya, masih sedikit yang masuk ke pergudungan, ke kompleks gereja. Tapi lama-lama, wah, ini bahaya juga. Zending harus membiayai ini. Soalnya yang keluar dari paguyuban upacara ritual ini kan tidak punya hak lagi digolat, tidak punya hak lagi untuk menggarap tanah. Aturan bius, aturan horjanya dan apanya, aturan sistem religinya itu kan dipertahankan. Ya, yang pindah raja-raja adat yang menjadi Kristen misalnya, ya tidak punya penghasilan secara konkret dari pertanian ini. Ya lama-lama ya gimana Jending membiayai itu semua, memberikan biayanya itu harus ada
gerakan baru untuk melarang itu. Kira-kira begitu gambarannya. Akhirnya itu dilarang dan atas dukungan Belanda, ya, kolonial. Sebenarnya rekomendasi itu harus ditutup karena ini udah banyak. Jadi Kristen ini gimana mau membayar ini? Tanah harus direbut. Kira-kira begitu yang kita lihat sistemnya, ya. Dan urusan-urusan perkawinan juga diatur, ya, diatur kemudian. Ini kebetulan sudah ada meneliti, misalnya untuk hukum perkawinan juga diatur oleh Jending didukung oleh kolonial. Ya, semualah yang kita lakukan ini juga itu pengaruh, ya, pengaruh yang kita terima. Masa Singaraja 12 dibilang saya tidak punya nenek saya. Bukan karena hutang nenek saya, hutang ayah saya dan hutang saya sendiri, maka saya dikejar-kejar. Masalahnya memang bukan masalah hutang, tapi memang ya invasi, aneksasi, penjajahan itu harus dilakukan biar dikuasai. Dan raja-raja adat yang sudah menjadi Kristen ini kan kelihatannya terakhir tidak mendukung si Singamangaraja dalam perjuangannya. Ya untung seperti yang dibilang Rapron, kemampuan dia beraliansi, berdiplomasi dengan di luar Toba, sampai dia ke Dairi mendapat suaka pada para Partaki, ya, dan hubungannya ke Aceh sehingga pasukan-pasukannya itu datang dari Aceh, bukan seperti awal-awal melawan di Bahal Batu dan di Tangga Batu, ya, semua banyak dari Toba, dari Samosir. Ya, meskipun di balik itu ada tekanan-tekanan, ya, ancaman, ya, macam-macam penyiksaan yang tidak mau bergabung dengan sistem atau aturan baru itu, ya. Ada katanya yang dipotong lidahnya, ya, ada yang dibunuh dan macam-macam, ya. Sekarang bisa pengakuan itu bisa kita gali. Oke, saya kira sudah pasti ada perubahan dengan cara berpakaian juga, ya, dengan cara berpakaian, ya, dan mestinya kalau kita beradaptasi misalnya dengan aturan baru itu, pasti kita sudah bisa lebih pintar seperti bagaimana Inggris menjajah Malaysia, ya. Pintar-pintar mereka bahasa Inggris, ya. Kita bahasa Belanda dan Jerman aja nggak bisa, ya. Ya, gitu ya. Misalnya. Nah, ini di mana masalahnya? Mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita gali dalam persoalan ini. Mungkin satu hal yang perlu kita saya setuju dengan bahwa institusi politik lokal itu, ya, ini di kita sebenarnya ada menjunjung baringinna. Itulah sebenarnya prinsip bius itu, menjunjung baringinna. Setiap bius, konfederasi huta itu punya otonomi sendiri. Kalau bupati-bupati atau pemimpin kabupaten itu bisa dipadankan sebagai bius, lalu ke bawah lagi desa sebagai huta, di atas desa lurah mungkin, ya, atau camat. Nah, ini harus diterangkan ulang biar kita enggak saling saling menyalahkan, karena mungkin Belanda memberikan jahitan kepada Raja Horja, ya. Belanda tidak mengangkat dari bius menjadi jahitan atau dewan negari, tidak, tapi diambil dari Horja, karena siapa yang dominan di Horja itu yang diangkat. Dan seperti kita bilang bahwa Raja Bius itu bukan permanen, jadi tidak mungkin diangkat dari yang yang tidak permanen. Dari Horja ini, ya, opung saya dari ibu saya itu Manalu di Tipang, diangkat. Tapi sebelumnya ada dari Purba, dilihat dulu, Kesulungan. Tapi karena kasus tertentu, ya jadi kasih ke Manalu, ya, sampai selesai kemerdekaan Manalu terus tidak berlanjut. Tapi konsep bius lama-lama hilang, akhirnya upacara hilang. Intinya di situ, bius punya upacara, Horja punya ritual, dan huta, ya, dengan meningkatkan konsep endogami, ya, endogami, kawin antar huta, ya, akhirnya adat itu semakin menguat, praktik adat. Ketika revitalisasi dibicarakan, revitalisasi bius, ada pikiran bahwa raja adat yang terlibat dalam praktek-praktek Dalian Natolu dianggap raja bius. Ini juga satu masalah, ya, satu masalah pemahaman atau teknis nanti kalau kita merevitalisasi ini. Jadi memang lebih bagus kita betul-betul kita data ulang lah. Kalau data ini
perlu untuk mendukung prinsip atau kesehatan revitalisasi ini nanti, ya. Biasanya kalau direvitalisasi bisa nggak sehat, ya, banyak sekali nggak sehat. Ya, contoh-contoh kecil misalnya ketika revitalisasi satu tortor lah, ya, satu tortor yang melalui Opera Batak kita lakukan, atau Torcawan, ya, nggak ada 7 cawan itu, tapi Opera Batak membuat modifikasi sebagai cara merevitalisasi. Itu bagian dari ritus Perumah Begu kalau di Karo misalnya, di Batak Karo, dan ritus Sibaso kalau di Batak Toba. Itu direvitalisasi dengan tari kreasi baru, dengan cara membuat tari kreasi baru melalui Opera Batak. Lalu ketika itu rame, wah, orang berpikir itu apa, klasik dan asli. Lalu di mana-mana ada tari sawal lah, ya. Kena sawal lah semua orang di sekitar Danau Toba itu. Contoh kecil, ya. Jadi kita berbicara revitalisasi, bius kita revitalisasi, ada nggak upacaranya? Itu nanti, ya. Tapi bagaimana nanti ini didiplomasikan dengan institusi yang keberatan, ya? Mungkin pemerintah lokal tidak keberatan karena ini konteksnya pariwisata. Tapi institusi keagamaan, ya, ada yang memang dalam rangka inkulturasi, ya masih bisa diterima, malahan dipimpin, ya. Uskup Abisinaga sudah memimpin itu Horjabius tahun 2013, ya. Tapi diterangkan dulu, malahan konseptornya itu pastor. Bagaimana misalnya? Nah, ini mungkin bagian dari diplomasi itu, ya. Kalau mengorganisir saya kira udah apa? Oke, ini kita ada pesta, ini apa? Oh, udah datang, bunyikan gong, udah datang itu, ya. Bunyikan gong sudah pasti datang itu. Kalau udah margondang namanya, itu sebenarnya musik seni itu yang mengorganisir, ya. Atau seni mengorganisir lewat musik, lewat gondang. Nah, udah selesai itu. Siapa yang tidak tersentuh? Ya penjahat saja bisa tersentuh mendengar lagu gondang. Karena apa? Dia seperti dibawa kembali ke suasana bahwa dia punya leluhur, dia mewariskan ini. Ada apa denganmu? Makanya hubungan orang Batak Toba dengan leluhurnya kan itu maksudnya untuk mengingatkan kembali ke nol, ke mitos, ya. Dari mana kita berangkat? Oke, jadi antara sistem. Jadi perang ya saya kira perang itu seperti perlawanan saja ya bagi orang Batak, bahwa dia mempertahankan haknya, ya. Ada perang antar kampung sebelum itu nggak bisa disangkal, ya. Ketika ada misalnya sebelum terjadi eksogami, maaf tadi saya bilang endogami, kenapa terjadi endogami? Ya karena ada potensi perang antar kampung. Lalu eksogami itu nggak mungkin lah saya perangi kampung boru saya atau tulang saya, ya kan? Karena ada terjadi perkawinan eksogami, ya, perkawinan antar kampung. Tapi ketika tidak ada itu, ya pasti kemungkinan dipengaruhi oleh perang. Ya mungkin selain endogami ada incest juga mempengaruhi, ya misalnya kawin semarga lalu dimusuhi kampung lain, ya. Sebelum ada upacara atau ritual topas bombong, ada topas bombong, ya, mau memunculkan marga baru itu, ya. Sampai datangnya kolonial dan jending, ada topas bombong itu, ada upacara munculnya marga baru. Jadi sebelum datangnya kolonial, jending, marga itu terus berkembang sampai selesai, sampai merdeka, masih ada tumbuh marga baru itu. Karena memang adat sudah mendukung misalnya konsep topas bombong. Jadi adat, ritual, upacara, ini harus diketahui apanya, cara kerjanya atau sistemnya itu. Dan potensi perang itu selalu ada, ya. Yang berkeluarga juga ada, kakak beradik, masalah kesulungan dan siadian itu ada, kasus-kasus beberapa marga itu ada, ya. Perang-perang kecil itu ada, dan munculnya misalnya hijrahnya Sirajoluan ke Bakara dan Siraja Sumba itu karena ada konflik di Bali Geraja. Di buku Singaraja Pemersatu Batak Toba ini saya singgung itu, bahwa ada konflik satu keluarga. Ya, siapa yang harus mewarisi kerajaan? Ini karena masih ada kecenderungan feodalistik itu. Siapa? Tidak dari istri pertama, tidak dari istri kedua, kira-kira begitu, ya. Itu sebelum, ya. Sesudah itu mungkin perang itu dipicu oleh, ya, katakanlah kalau kita setuju divide et impera ini, ya, kelompok Horja, oh bukan kamu,
Misalnya perubahan dari purba Jai Hutan, sebelum Dewan Nagari itu ada Jai Hutan. Jai Hutan dulu digunakan, baru Dewan Nagari, baru Kepala Nagari. Di waktu Kepala Nagari ada Rajapahit II lagi. Ini wakilnya, semacam sekretarisnya. Jadi strukturnya ada, ya, atau sekaligus menjadi sistem baru lah itu, ya. Oke, saya kira mohon maaf kalau kurang pas atau kurang puas, masih bisa kita lanjutkan nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bang Thompson atas ulasan dari pertanyaan Bang Batari Adiwibawa tadi. Mungkin saya rasa sudah cukup jelas tadi Bang Thompson memaparkan dan menjelaskan terkait pertanyaan tersebut, ya. Tapi ini sebelum melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, ini saya juga ada pesan dari Amang Nestor Riko Tambunan untuk memberikan sedikit pendapat. Mungkin bisa saya persilahkan untuk Amang Nestor untuk memberikan pendapatnya. Ya, halo Amang Nestor, apakah masih berada di grup ini? Iya, akunnya ini sepertinya namanya Stephanie Edelweiss. Belum Oke, muncul. belum muncul. Mungkin nanti saja ya, kalau sudah muncul ya. Mungkin saya lanjut saja ini ke pertanyaan yang dituju kepada ini Bang Roganda yang disinggung tadi terkait pariwisata di sepanjang pesisir Danau Toba. Mungkin akan saya bacakan ini pertanyaannya kepada Bang Roganda. Tapi sebelum itu penting saya informasikan juga, berhubung karena pertanyaan yang diusulkan oleh kawan-kawan sudah ditulis di kolom chat di sini, mungkin ini akan saya duluankan dan nanti akan ada lagi sesi berikutnya untuk tanya jawab dan akan tunjuk tangan. Itu mungkin informasi dan mungkin saya lanjut. Pertanyaan ini yang ditujukan kepada Bang Roganda. Pertanyaannya itu adalah terkait kedua pariwisata di sepanjang pesisir Danau Toba. Pertanyaannya itu, bagaimana mengkonsolidasikan masyarakat Batak di Tanah Batak untuk bersatu secara aspirasi? Karena banyak putra Batak yang duduk di pemerintahan yang sekarang yang menggagas rencana pariwisata di Toba yang mengklaim itu adalah aspirasi putra Batak. Ini seperti orang Batak versus orang Batak dengan kepentingan yang berbeda. Mungkin akan saya berikan waktu kepada Bang Roganda untuk menyikapi pertanyaan tersebut. Saya persilakan kepada Bang Roganda. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kan masyarakat adat di Tanah Batak tidak menolak kehadiran program pemerintah untuk mengembangkan pariwisata Danau Toba. Dan kita juga tidak anti dengan investasi. Tetapi yang paling penting dan perlu dipahami khususnya oleh pemerintah dan bisa dibilang juga perantau seperti yang ditanyakan itu tadi adalah harusnya dimulai dari tahapan apakah masyarakat adat yang akan menerima program tersebut menerima manfaat kepada mereka, dan harus dipastikan bahwa tidak berkurang, tidak hilang kedaulatan mereka atas wilayah adatnya dan ruang hidupnya. Nah, ketika misalnya Huta atau yang dipimpin oleh Raja Huta bahwa melalui musyawarah adat atau seperti musyawarah model Tonggoraja atau Ria Raja menyepakati bahwa akan menerima, tentu dengan konsekuensi bahwa syarat-syarat pihak lain harus menghormati dan menghargai kedaulatan masyarakat adat tersebut.
Tetapi kalau misalnya masyarakat adat menolak program pariwisata tersebut, ya pemerintah atau pihak manapun ya jangan memaksakan kehendaknya untuk melaksanakan program tersebut. Nah, memang fenomena tidak hal baru lagi sebenarnya di tengah-tengah Bonapasugit. Peran perantau bahkan bisa dibilang lebih dominan dengan yang tinggal di kampung. Nah, tetapi disinilah peran Raja Hutan sebagai patron untuk memimpin warganya bermusyawarah dan mengeluarkan pernyataan bahwa apapun itu misalnya menolak atau mendukung. Nah, dan ini yang tidak sejalan dengan program pemerintah yang terlebih dahulu mengklaim kampung tersebut sebagai hutan negara. Nah, oleh karena itu akhirnya pemerintah atas dasar klaim hutan negara, walaupun masyarakat adatnya menolak, memaksakan kehendaknya. Nah, ini yang kita gagas di beberapa kabupaten di kawasan Danau Toba untuk mendorong pemerintah kabupaten agar segera mengeluarkan atau menerbitkan produk hukum di daerah yang mengakui dan melindungi hak masyarakat adat. Dan tidak hanya berbicara wilayah adat sebenarnya di perda tersebut yang kita gagas. Justru melingkupi seperti kelembagaan adat atau pemerintahan adat, pemerintahan lokal seperti Huta dan Bius. Nah, oleh beberapa kabupaten ada yang merespon baik, tetapi ada yang sama sekali tidak merespon sampai sekarang. Seperti misalnya di Kabupaten Toba dan Kabupaten Humbahas sudah menerbitkan produk hukum di daerah terkait wilayah adat. Nah, sebenarnya dari perda tersebut juga bisa diperluas dengan produk hukum untuk legalisasi hutan atau pemerintahan adat tingkat selevel dengan desa. Nah, oleh karena itu kami dari Aman Wilayah Danau Batak sampai sekarang masih terus mendorong ini. Ada di Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Samosir, dan di Kabupaten Simalungun. Nah, artinya bahwa program pariwisata Danau Toba tetap kita dukung, tetapi dengan catatan bahwa tidak boleh menghilangkan atau mengurangi kedaulatan masyarakat adat. Dan masyarakat adat harus paham betul apa sebenarnya program itu. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih atas tanggapan dari Bang Roganda itu tadi terkait pertanyaan yang diajukan oleh Bataria Dewi Bawa. Mungkin sudah jelas ya tanggapan dari Bang Roganda tadi. Mungkin saya mau balik lagi ke Amang Riko Nestor Tambunan. Kalau sudah berada di web ini, bisa saya persilakan untuk memberikan pendapat. Sepertinya tidak ada ya, belum ada respon. Belum masuk. Oke, akan kita lanjut lagi nih pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Amang Kris P. Hutagalung. Ini pertanyaannya ditujukan kepada Tulang Abdon. Akan saya bacakan pertanyaannya ini. Jika masa Belanda telah memberi legalitas kepemilikan tanah adat dan diteguhkan dalam Undang-Undang Dasar 45, tapi kenapa pemerintah berkuasa malah yang melakukan pembiaran bahkan perampokan tanah-tanah adat tersebut? Saya kira sudah bisa dijelaskan oleh Tulang Abdon ya. Oke, baik. Saya pikir tadi sudah saya menyinggung juga bahwa apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu belum dilaksanakan oleh pemerintah sampai hari ini untuk memastikan adanya satu mekanisme yang bisa dipakai untuk mendapatkan pengakuan konkret
terhadap wilayah-wilayah adat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, upaya yang ada saat ini tersedia paling tidak sejak tahun 2013. Tadi saya ceritakan sedikit tentang judicial review, permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah adat. Nah, saya pada masa itu sebagai Sekjen Aman mewakili organisasi Aman bersama 2 komunitas adat melakukan uji materi undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan bahwa pasal-pasal itu tidak sesuai dengan konstitusi. Karena itu kata negara di dalam definisi hutan adat itu dihapus. Dan Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskan bahwa hutan adat yang ada di wilayah adat itu adalah hutan hak, bukan hutan negara. Ya, itu adalah hak masyarakat adat. Nah, tantangannya sebenarnya dari hasil judicial review itu adalah untuk bisa melakukan itu harus ada perda pengukuhan masyarakat adatnya. Ini yang tadi saya sampaikan, itu yang juga sampai hari ini belum ada di kabupaten-kabupaten termasuk di Toba. Ya, jadi jalur pertama sebenarnya bisa melakukan melalui proses legislasi. Jalur kedua yang biasa saya tempuh bersama kawan-kawan masyarakat adat yang memiliki basis legalitas dari masa Belanda, itu memang melakukan gugatan perdata, ya, dengan menggunakan bukti-bukti dari zaman Belanda itu. Ya, sebagian ada yang berhasil, tapi sebagian juga tidak berhasil. Sangat ditentukan oleh bagaimana hakim, ya, melakukan penggalian hukum yang bersifat di luar hukum yang ada di teks-teks pasca Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka ini, gitu ya. Ya, jadi memang kalau mau melakukan itu lewat jalur pengadilan, lewat jalur perdata, harus kita cek dulu kira-kira hakimnya itu memahami tidak gugatan itu di dalam konteks sejarah keberadaan masyarakat adat dan kebijakan-kebijakan yang ada saat ini. Ya, jadi perlu ada persiapan itu kalau melakukan gugatan secara perdata di pengadilan, ya, karena sangat dipengaruhi oleh subjektivitas hakim nanti. Gitu. Di beberapa daerah yang hakimnya kita teliti dulu, kita periksa dulu, biasanya menang. Ya, tapi kalau hakimnya sangat legalistik formal, bahaya juga untuk menggugat hak keperdataan masyarakat adat yang sudah ada bukti di masa Belanda itu, ya, kalau dibawa ke pengadilan. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan. Ya, terima kasih atas tanggapan dari Tulang Abdon. Pertanyaan yang diajukan tadi oleh Chris P. Hutagalung. Mungkin ini menjadi pertanyaan yang berikutnya ya. Mungkin ini bisa ditujukan kepada Tulang Dr. Robert. Ini pertanyaannya akan saya bacakan. Dari Bang Jeanto ini. Pertanyaannya itu, sejauh mana ego, marga, dan huta mempengaruhi konsolidasi gagasan untuk menghidupkan kembali gagasan merevitalisasi BIUS? Ya, mungkin saya ulangi sekali lagi. Sejauh mana ego, marga, dan huta mempengaruhi konsolidasi gagasan untuk menghidupkan kembali gagasan merevitalisasi BIUS? Mungkin boleh Dr. John Robert mengutarakan pendapatnya. Saya kira ini mohon maaf ya, Saudara, saya kira pertanyaan itu kayaknya lebih pas dijawab oleh
Bang Thompson, kayaknya dia apa Lay Thompson, referensi dia soal genealogi itu lebih kuat. Oh, ya bisa Bang, bisa. Oke, ini Bang Thompson, boleh Ya. ini sedikit pendapat terkait pertanyaan dari Bang Jianto ini. Saya bacakan. Sejauh mana ego marga dan Huta mempengaruhi konsolidasi gagasan untuk menghidupkan kembali gagasan merevitalisasi BIUS? Oke, boleh Abang jelaskan sedikit. Saya persilakan, Bang. Iya, jadi antara marga dan Huta memang sangat membentuk oleh kemungkinan ego itu, ya. Makanya setiap perintis kampung adalah Raja Huta, ya. Tapi dalam perkembangannya dia berkonsolidasi dengan kelompok Huta yang lain, akhirnya menjadi Horja. Jadi ada yang dikurangi kapasitasnya di Huta, ya, terutama kapasitas untuk mengatasi masalah. Tidak semua Huta mampu mengatasi masalahnya, ya. Apalagi kalau urusan bencana misalnya, atau ada yang melarikan putrinya, lalu dia bukan seorang Najogi atau Nabegu perkasa, ya ada dari kampung lain yang bisa, ya. Jadi ego itu memang tergantung kebutuhannya. Lalu di Horja dia bisa berkonsolidasi karena masih ada hubungan buruh kita diculik, ya, atau bau untuk ritual kita dicuri, ya nanti dibicarakan di Horja. Tapi memang untuk urusan BIUS, bagaimana ego marga Huta ini sampai ego Horja ini bisa mendorong revitalisasi BIUS, ya bisa. Bagaimana? Ini teori kepemimpinan yang bicara nanti. Siapa pemimpinnya, ya kan? Misalnya, kenapa tidak semua BIUS yang sebelum dinasti itu mau bergabung dengan pengaruh Singaraja? Ini soal kepemimpinan, ya. Mungkin masih ada sisa-sisa feodalistik itu, ya. Masih ada sisa feodalistik, akhirnya konsolidasinya ya dipengaruhi oleh cara kerja itu. Atau katakanlah faktor lain, ya. Misalnya, ya dia nggak mungkin kita bekerja sama di BIUS itu karena kita superiornya hubungan perkawinan. Misalnya dinasti Singaraja menikah sama kelompok Lotung lebih sekian generasi, ya enggak semuanya itu kelompok Lotung BIUS-nya mau berkonsolidasi, ya. Nggak tahu sekarang revitalisasi. Tapi kita lihat model pemertahanan upacara yang dilakukan oleh BIUS, di sana kelompok semua marga sudah ada, ya. Tapi memang rasanya itu sudah beda, ya. Misalnya bahwa mereka bukan perwakilan dari kelompok Horja atau kelompok marga, tapi ini udah urusan spiritual. Jadi dulu sebenarnya dari catatan Tobana Sae bahwa marga itu termasuk di dalamnya Raja Marga yang bermarga itu sebagai tanda semacam cap bahwa kalian warga BIUS dalam perkembangannya. Jadi tidak ada yang mengisolasi diri lagi huta atau perkampungan ketika ada BIUS. Sebelumnya ada mengisolasi, itulah tadi seperti perang itu. Ya, perang itu kan masing satu pihak bisa mengisolasi. Meskipun di BIUS juga dimungkinkan perang dengan aturan perang. BIUS juga sudah mulai membuka aturan perang. Dari BIUS ini ke tempat BIUS lain, misalnya BIUS Bakara pergi ke BIUS Samosir, ya sudah ada semacam pasportnya itu. Ya, menurut penelitian Profesor Bas, semacam lak-lak kecil itu ditunjuk saya dari BIUS ini. Jadi misalnya pelopor paspor awal itu secara tradisi sudah ada di cara kerja BIUS itu. Setiap raja BIUS yang tidak permanen itu pergi ke BIUS lain, mungkin diundang, ya, mungkin diundang karena acara adat, acara marganya atau burunya dia membawa itu, bahwa ada spesialisasinya, ada diplomatiknya, kartu diplomatiknya kalau memang ego ini terlalu menonjol. Jadi kalau orang tidak mengakui BIUS, ya,
marga dan huta tidak mengakui bius, ini bahaya, ada terjadi lagi neotribal yang baru, feodalisme. Tanah-tanah di sekitar kawasan Danau Toba digiring menjadi tanah marga. Itu sangat berbahaya, ya. Kalau dibilang tanah bius, bukan tanah marga. Tapi kalau dibilang tanah horja, tanah marga ini lebih bagus begitu bahasanya. Ya, jangan dibilang tanah bius. Oh, tanah bius. Lalu siapa yang dominan nanti suka-suka. Ya, itu saya rasakan sendiri itu di Tipang. Oh, ini tanah bius itu. Lalu karena dia dekat dengan kepala desa, dekat dengan bupati, dekat dengan orang tertentu misalnya atau aparat tentara jenderal, ya dia egonya keluar. Ini salah satu. Jadi institusi modern juga ini harus diberikan kemauan political will yang baik seperti bupati itu. Akhirnya kenapa perda ini agak susah? Karena memang ya bupati-bupati itu sudah membentuk lembaga adat. Dalian Natolu. Itu tahun berapa? Tahun 80 kalau nggak salah ditaput dibentuk lembaga Dalian Natolu. Nggak tahu kita fungsinya ini apa. Ya, mau mengurusi tanah atau mengurusi praktik adat Dalian Natolu ini. Di Sumatera Utara ada Forkala, Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat. Wah, ini kita apa? Mungkin ini pemerintahan modern ini juga yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia mungkin tidak menawarkan solusi, tapi menambahi ini pergesekan dalam ego kepemilikan tanah ini. Ya, jadi kenapa akhirnya orang lebih cenderung membuat organisasi persatuan marga ini? Ya, karena memang itu, egonya memang udah begitu, neotribalnya udah seperti itu. Karena digiring kepada kepemilikan. Ya, kepemilikan itu siapa? Ya para marga itu, Raja Huta itu menjadi feodal-feodal kecil. Padahal ya masyarakat Batak Toba, di Toba secara umum, belajar menjadi komunal. Ya, semua bisa menggunakan lahan, tapi sesuai dengan sidang bius. Ya, meskipun tanah pemilik raja, tapi dia menyerahkan itu, silakan pakai untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran. Tapi nanti di upacara bius, hasil pertanianmu kamu harus beri. Harus diberi itu hasil pertanian yang tidak ada menggarap tanah. Jadi apa dia? Jadi semua bekerja, ya. Dan mereka berdua mungkin dalam upacara itu biar hasil pertaniannya, ya. Rangkaian bius, upacara bius itu kan tidak bisa sampai 3 bulan, mulai memilih bibit padi atau diserahkan saja ke horja itu, lalu nanti di upacara bius ya inilah tanam serentak, panen serentak, ya Raja Bondarnya mengarahkan nanti air ketika baru ditanam bibitnya, jangan di bibitnya apa semua, koordinasinya di bius itu semua. Ya sekarang sudah ada fakta revitalisasi yang membuat itu semua hanya sekedar simbol, ya. Semua itu dibayang-bayangi oleh ego agar kita seperti berbudaya, ya. Pemilik tanah sekarang lebih dominan, ya. Misalnya apalagi dibuat surat tanah biar nanti sertifikat tanah ini gampang digeser. Padahal dulu dalam konsep huta, horja, dan bius, tanah itu tidak boleh langsung bermutasi kepada orang yang tidak ada hubungan di paguyubannya sampai di tingkat bius, tingkat keluarga, tingkat huta, tingkat horja. Tidak bisa bergeser itu. Nah, tidak bisa langsung bergeser. Jadi ini bicara ego kita memang kalau kita lihat yang idealnya seperti itulah keadaannya, ya. Tapi kita harus berjuang. Bisa nggak kita mengambil solusi 50-50 win-win solution, ya? Karena tarik menarik pengaruh ini kan sudah sangat kuat. Siapa yang lebih kuat sekarang? Ya surat, ya surat. Apa yang lebih kuat? Ya surat. Mana suratnya? Setiap ada kita ngurus apa-apa ke desa, mana suratnya? Atau mau mengurus yang lain-lain, surat dari desa. Ini kan hierarkinya udah begitu. Tapi nanti kesejahteraannya gimana? Nah, ini sebenarnya yang nanti pada substansinya kita bermasalah di pemakmuran dari semua ini. Ya, apapun kita lakukan, pemakmuran dari semua ini, institusi di tingkat terendah sampai ke tinggi, jalan nggak ini, gitu ya, jalan gitu. Atau bagaimana kita harus menyuarakan ini kembali, ya. Jadi saya kira plus minusnya bisa bisa ada,
dan ya kebijakan-kebijakan ahlinya lah, pandainya lah, bagaimana yang berbicara dari jalur formalnya, yang berbicara dari informalnya seperti kami, yang kami nggak formal, suara kami nggak akan diterima. Ya misalnya yang bekerja di revitalisasi tidak akan diterima, bukan keputusan, ya bukan keputusan kamu yang bisa menjadikan ini misalnya. Tapi ya dengan lambat laun kita sabar, kita terangkan ulang bahwa beginilah, begini. Akhirnya misalnya Horja Bius yang di Tomo itu sudah menjadi bagian dari kalender of event Ora Samosir Fiesta. Kalau sampai 3 kali itu susah sekali itu. Ya, frustrasi itu pelaksananya sudah mengeluarkan uang. Sudah kita terangkan. Ya kalau masing-masing harus memberikan punya sawerannya. Kalau sekarang semua jualan, ya masing-masing toko-toko souvenir ini harus memberi. Biar nanti kalau ada promosi ya semua dapat gitu kan. Bahwa ini hasil dari komunal, dari bersama, saweran bersama. Ya oke, sekarang marga lebih dominan. Pasti egonya pasti lebih dominan memutuskan sesuatu. Tapi ya mungkin ini daripada ya cara itu mungkin yang terjadi, Bang Jianto. Ya, marga bertahan dengan cara sendiri. Masih ada nggak kemungkinan konsolidasi ini atau revitalisasi untuk apa? Untuk konsolidasi gaya lama yang betul-betul memakmurkan bahwa dimiliki Raja Huta atau Horja, tapi bisa digunakan orang lain. Jadi hak guna tanah, bukan hak kepemilikan. Ya, para investor itu ini gimana misalnya? Bius memutuskan ini, kalau Bius itu nanti sebagai dewan adat, karena memang terkadang yang disebut adat sudah berbeda dulu. Kenapa? Masyarakat adat kita bisa kok bikin pesta di luar kawasan Batak, di Medan, nanti bisa di Wisma, ya adat juga itu katanya kan. Adat juga itu. Maksudnya masyarakat adat di sini juga harus lebih diterangkan ulang ya. Antara Bius dan adat bisa berbeda itu pemahamannya. Karena praktiknya Bius itu adalah urusan penggunaan tanah. Adat itu bisa terkait ke Bius, bisa terkait kepada praktik Dalian Netolu. Tanpa dilakukan juga di Bius itu. Misalnya, kalau nggak salah ya, Pak Abdon, saya pernah ke Wairebo, ya naik ke atas, katanya, orang Flores itu dimanapun berada, adatnya itu, praktik adatnya itu bukan karena urusan tanah saja, walaupun dilakukan di kampung atau di perkotaan, harus berusaha bikin mengikuti yang asli lagi ulang di Wairebo. Benar atau tidak? Tapi itu yang saya dapat karena saya tidur 1 malam di situ. Ya, itu contoh kecil. Ya kalau orang Batak atau Batak Toba melakukan pesta adat, masih ada nggak konsolidasi atau nanti dilakukan, ya dilakukan di kampung lagi. Ini kan nggak bisa kita apa? Loh, bukan kamu tidak apa? Bukan kamu yang ngatur, suhutnya sekarang yang mengatur katanya. Ya, suhut itu ya pelaksanaan yang ngatur. Bukan orang kampung yang ngatur, walaupun nanti Raja Perhatanya, udah kamu nggak usah datang, udah ada di sini Raja Perhata. Ya mestinya ada tanggung jawab apa juga marga secara genealogis bahwa Raja Perhatanya sudah ada yang mengerti bagaimana sebenarnya beradaptasi di tempat yang dituju ketika ada pelaksanaan adat. Ini Bius saya kira masih relatif gampang diselesaikan. Ya. Pemahaman marga atau Raja Huta dan Horja ini mengerti kepada maksudnya konsolidasi, ya konsolidasi agar ini semua untuk kemakmuran, ya upahmu sebagai Raja Huta ada, bukan hanya di Bius aja ada upahnya, tapi ketika pesta adat aja ada upahnya, upah raja katanya apa, Suisiap Pangnopat misalnya, nah, semua kan sudah ada, cuma prakteknya kan udah setengah-setengah, karena apa? Ya macam-macam lah pengaruhnya ya. Apalagi nanti ini kalau pandemi COVID ini tidak selesai kan ini lama-lama bisa juga dilaksanakan kan. Gimana kan. Tapi ya kita belajarlah ulang bagaimana kita melakukannya kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Bang Thompson atas tanggapannya tadi. Mungkin ada sedikit tambahan singkat dari Amang Dr. John Robert Simanjuntak buat Amang Dr.
John Robert Simanjuntak, saya persilakan. Terima kasih. Ini hanya 1 menit aja yang menambah apa yang disampaikan oleh Thompson soal tadi Eko Marga. Itu BIUS itu memiliki suatu ideologi dengan prinsip teritorial. Itu digambarkan dalam satu upasa Batak. Jonok pepar tubuh, jumonok pepar hudu. Hubungan darah, hubungan marga itu penting, tetapi hubungan domisilinya lebih penting. Jadinan marga yang terpisah antar BIUS tidak bisa merusak integritas BIUS. Artinya itu kuat itu di dalam musyawarah BIUS, walaupun ada ego marga, tetapi ideologi teritorialnya, prinsip domisili itu lebih kuat di dalam musyawarah BIUS. Saya kira hanya itu yang mau saya tambahkan. Ya, terima kasih buat tanggapan dari Amang Dr. Robert Simanjuntak. Mungkin saya terlebih dahulu minta maaf buat Amang Baldrik Siregar. Tadi ada pertanyaan yang memang terlewat. Mungkin saya akan ulangi lagi pertanyaannya ini. Mungkin ini lebih tepat ini diberikan pandangan dari Bang Thompson. Kira-kira seperti ini pertanyaannya, Bang. Bagaimana hubungan struktur antara Sisingamangaraja dengan BIUS? Dan seperti apa struktur organisasi pada sebuah BIUS dan Horja pada zaman Sisingamangaraja? Mungkin itu dulu pertanyaannya, Bang. Saya ulangi sekali lagi ya. Bagaimana hubungan struktur antara Sisingamangaraja dengan BIUS? Lalu seperti apa struktur organisasi pada sebuah BIUS dan Horja pada zaman Sisingamangaraja? Mungkin nanti bisa ditambahi Bang Dr. John Robert juga. Tapi lebih dulu saya persilakan ini Bang Thompson. Silakan, Bang. Ya, jadi hubungan Sisingamangaraja dengan BIUS secara hasil penelitian akademis sudah dilakukan oleh Dr. Ulber Silalahi. Ada bukunya itu diterbitkan oleh penerbit Bina Media ya tahun 2014. Jadi secara perkembangannya bisa dilihat di situ ya. Khusus bagaimana hubungan Sisingamangaraja dengan BIUS. Karena ada juga BIUS yang tidak mau berafiliasi dengan pengaruh Sisingamangaraja. Mungkin karena pengaruh superioritas atau memang kuatnya teritorial. Jadi dalam konsep dalam pemahaman berikutnya hubungan itu bukan sekedar hubungan Sisingamangaraja dengan BIUS, dan malahan ada BIUS Sionom Opu misalnya di Bakara melakukan upacara BIUS, tapi Sisingamangaraja bisa melakukannya juga yang dihadiri oleh BIUS itu. Dan almarhum Sitor mengatakan supra BIUS. Supra BIUS. Jadi Sisingamangaraja dengan upacara sendiri bukanlah sebuah BIUS, tapi supra BIUS. Ya, misalnya BIUS lain yang ingin hadir di situ bisa datang. Ya, misalnya dari Tipang mau ikut hadir. Ya, datanglah kalian. Misalnya kata Horja Timamora di situ yang diwakili oleh Purba, datanglah. Ada upacara Opui katanya kan. Ya udah, bisa datang. Jadi supra BIUS ini ya mungkin konsolidasinya di situ. Makanya kolonialisme Belanda menganggap ini jangan sampai terjadi di bawah pengaruh Sisingamangaraja semua. Ya, akhirnya di stoplah BIUS itu. Di stop BIUS, dan tahun 20-an beberapa raja BIUS dari Samosir pergi ke menjumpai asisten residen di Sibolga, Haji Kern, ya. Meminta, kami perlu BIUS karena sudah lama hujan tidak turun. Dengan upacara itu kami merasa yakin hujan akan turun. Dan Haji Kern kebetulan seorang etnolog dan antropolog, ya udah memberikan itu dan dia saksikan itu. Dari situlah kita ketahui ada catatan-catatan tentang BIUS. Di BIUS Sihotang lah dilaksanakan di situ, ya, di BIUS Sihotang. Lalu dari situ kita ketahui soal bagaimana praktik BIUS, ya. Praktik BIUS dilakukan. Tapi lama-lama karena izin itu ada, dimulailah dilakukan ya. Akhirnya ada beranggapan BIUS itu buatan Belanda, buatan kolonial. Ada satu kamus Batak, ya kan? Entry BIUS itu buat sistem pemerintahan masa kolonial Belanda, dibuat begitu. Ini salah benar, padahal kamusnya tebal. Ya, nanti bisa di luar forum ini saya tunjukkan kamusnya. Wah, ini kan apa gitu ya.
Oke, jadi hubungan modifikasi mungkin ya terjadi pada masa dinasti sampai kepada apa Singaraja 12. Tapi ketika 12 sudah mulai macet, kelihatannya apa suprabius itu karena pembumi hangusan Bakara sampai 2 kali oleh kolonial, ya nggak kondusif lagi. Ya bius mau melakukannya mungkin atas kontrol kolonial, ya. Jadi hubungan itu bersifat spesifik sehingga beberapa bius yang bergabung dengan pengaruh Singaraja mengakui Singaraja itu suprabius. Bius yang tidak bergabung tidak menganggap itu suprabius. Itu mungkin itu baru kami itu, nggak mungkin lah. Jadi beda, ada ego teritorial atau ego sektoral. Sementara Singaraja itu bukan penguasa teritorial. Ya. 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 Oke, dia Raja Imam tapi bukan mau menguasai teritorial. Kita begini gambaran dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Hengki. Oke, terima kasih Bang atas tanggapannya. Mungkin bisa sedikit ditambahi Amang Dr. John Robert Simanjuntak. Oh iya, boleh sedikit ya. Silakan Amang. Kalau di masa prakolonial kita melihat bahwa struktur kelembagaan pemerintahan pada masa itu kita lihat urutannya itu adalah dari Huta, Horde, dan Bius yang itu otonom. Nah, posisi Raja Sisingamangaraja adalah sebagai pengayom bagi ketiga lembaga yang terstruktur di bawah tersebut, pengayom. Tetapi dalam lembaga Sisingamangaraja juga adalah posisi beliau sebagai pendeta raja. Ada juga memiliki Dewan Perbaringan yang dipimpin. Nah, Dewan Perbaringan secara struktural juga dari bawah itu ada urut sampai ke atas. Kita tahu bahwasanya Perbaringan ini juga sebenarnya memberi semacam manajemen ya di dalam mengatur ya budaya agraris dan ritual-ritual agraris yang berlaku sampai ke tingkat huta. Jadi artinya di sini pendeta Raja Sisingamangaraja kedua adalah sebagai pengayom. Titah beliau yang selalu kita lihat ketika berkunjung ke Bius atau meresmikan seperti Onan Parpatik itu masih berlaku. Di situ terlihat bahwasanya beliau bukan sebagai penguasa teritorial, tapi sebagai pendeta raja dan sebagai pengayom dan punya dewan yang disebut Dewan Perbaringan yang punya struktur sampai ke bawah. Itulah mungkin urutan-urutannya. Tapi secara teritorial dia tidak memiliki. Beliau hanya sebagai pengayom untuk 3 struktur Bius yang merupakan dewan yang semacam ad hoc pada masa Horde berkumpul, terbentuk Bius, selepas itu selesai, yang tetap itu adalah Huta. Jadi pengayom di 3 struktur tersebut. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada moderator. Ya, terima kasih Amang atas penjelasannya itu. Mungkin akan saya lanjutkan ya untuk sesi pertanyaan berikutnya. Ini ada datang dari Amang Tua Arif Girsang. Di sini Amang itu berharap ada bagian diskusi tentang Pulas. Nah, mungkin ini bisa kita ulas juga terkait perang Sisingamangaraja yang disebut dengan Pulas itu. Tapi konteksnya dalam konteks masa Sisingamangaraja dan juga Pulas dalam konteks kekinian, dihubungkan dia konteks Pulas zaman Sisingamangaraja dan mungkin Pulas untuk masa kini. Mungkin bisa saya berikan kepada Amang Dr. John Robert dan Bang Roganda. Mungkin lebih dulu Amang Dr. John Robert Simanjuntak terkait tentang Pulas di zaman Sisingamangaraja. Terima kasih. Ya, sebisanya kita memiliki sama pemahaman tentang ini, tapi paling tidak karena kita dari forum ada beberapa kali melakukan peringatan Pulas dalam bentuk kekinian. Jadi kalau Pulas di masa lalu itu lebih kita nyatakan pernyataan perang. Ketika hal-hal sikap-sikap kolonial yang berusaha sudah akan mau menyerang, merusak sistem tatanan ketiga kelembagaan yang dalam pengayoman beliau, maka beliau menyatakan Pulas, dan Pulas itu berbentuk dalam perang fisik. Dan kita sudah baca berbagai referensi, baik lisan dan tertulis, bagaimana perang itu berlanjut. Nah, Pulas dalam kekinian kita dari Forum Sisingamangaraja melakukan semacam napak tilas, misalnya ketika beliau Raja Sisingamangaraja ke-12 berangkat ke
Balige untuk menyatakan pulas, kita lakonilah itu dalam bentuk seperti budaya. Bagaimana kita melakoni ya ritual-ritual di Bakara, bagaimana kita melakukan ziarah, kemudian juga melakukan kegiatan di Sipangulu, bagaimana kita dalam bentuk ekospiritual menggunakan siri dan pangir menjadi bagian dari mandi kita, baru kita bersolu berkapal menuju Balige. Di sana di Balige kita dari makam Raja Sisingamaraja ke-12 kita melakukan gerak jalan napak tilas ke-8 Sisingamaraja. Baru di sanalah kita lakukan ya pernyataan-pernyataan budaya, harapan-harapan seperti apa yang kita diskusikan tadi. Itu dalam bentuk seperti itulah perayaan pulas kami lakukan, dan dalam implementasinya pulas dalam melawan kerusakan ekologi ya dalam forum kita masih dalam bentuk pulas itu memunculkan kembali nilai-nilai yang pernah ada di masa beliau. Bagaimana kita dalam penghijauan. Kalau dulu pernah kita dengar pada masa beliau, kalau kita memotong kayu satu, kita tanam dua, maka kita bentuk dalam bentuk penghijauan. Dan itu sudah kita lakukan. Implementasi lain lagi dalam gerakan budaya. Nah, dalam gerakan budaya itu adalah bagaimana kita supaya bisa memunculkan kembali memori-memori dan melakoni kembali, merevitalisasi kembali kegiatan-kegiatan budaya yang lalu. Dan ini akan mengisi kembali masyarakat adat semakin tetap mengingat, atau terutama kepada kaum muda yang sudah berdiaspora. Kalau masih di kampung, kita masih tetaplah kita lihat mereka melakoni. Jadi implementasi pulas itu bukan dalam perang fisik lagi yang kita lakukan. Dalam kekinian kita lihat di dataran tinggi, kita juga menyatakan pulas dengan perang terhadap perusak lingkungan, penguasaan tanah, penyewaan tanah, penyerobotan tanah. Dalam bentuk apa? Diskusi hari ini sebagai bentuk kegiatan kita menyusun perlawanan terhadap regulasi yang tidak benar adalah bagian dari pulas yang kita lakoni dari Forum Sisingamaraja. Sampai hari ini diskusi-diskusi itu tetap kita lakukan, mengeluarkan produk-produk kepada pemangku kekuasaan, dan memang hasilnya tidak akan mudah. Sebagaimana juga perjuangan beliau yang sampai 29 tahun, ya mungkin kita ini juga cukup lama, tetapi kita yakin tetap pernyataan pulas kita dalam kekinian itu pasti mendapat hasilnya. Mau lihat ya? Oke, terima kasih Amang atas tanggapannya itu. Mungkin bisa ditambahi oleh Bang Roganda terkait pulas. Mungkin di masa kini. Saya persilakan Bang Roganda. Ya, menambahkan apa yang disampaikan oleh Dr. John Robert Simanjuntak. Konteks pulas di zaman Raja Sisingamaraja ke-12 dengan konteks kekinian pasti akan jauh berbeda mungkin bentuknya. Di zaman Raja ke-12, pulas saya merupakan dibilang puncak konsolidasi antar huta, antar bius untuk menyatakan perang kepada kolonial. Nah, dalam konteks kekinian, seperti yang disampaikan oleh Dr. Robert tadi, dan saya sepakat dengan itu. Dan kalau kita di Aman, Aman memiliki anggota yang terdiri dari 45 huta, mengartikulasi pulas dalam konteks kekinian, salah satunya misalnya dengan penguasaan wilayah adat. Penguasaan wilayah adat, mengembalikan fungsi dari wilayah adat sesuai dengan tata ruang oleh leluhur Batak, oleh leluhur yang di masing-masing huta, bahwa ada pihak lain seperti PT TPL yang menguasai wilayah adat, ya diusir. Kita bantu mereka untuk melakukan identifikasi wilayah-wilayah adat, dan masing-masing masyarakat adat menunjukkan bukti-bukti sejarahnya, mendokumentasikan, kemudian mereka menguasai wilayah adat yang dikuasai oleh pihak lain atau yang tidak sama sekali ada di pihak lain yang merampas. Nah, kemudian juga menghidupkan ritual-ritual di masing-masing huta yang sempat hilang dan terputus. Nah, ini menghubungkan kembali pada semangat atau nilai-nilai yang dititipkan oleh Sisingamaraja, bahwa
ternyata masing-masing huta-huta tersebut masih mengingat Tona dan masih menghidupi nilai-nilai juang dari Raja ke-12. Dan itu yang mereka terus lakukan dan pertahankan, bahwa kekhawatiran Raja Simangaraja ke-12 atas kedaulatan yang dikhawatirkan dia kedaulatan Tanah Batak akan hilang, dan hari ini terbukti, dan kita sepakat untuk melawan perampasan kedaulatan masyarakat adat atas wilayah adat. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih Bang Roganda atas tanggapannya. Mungkin saya akan kembali tadi setelah terlewat. Ada sedikit tambahan terkait tema kita ini, Sisingamangaraja sebagai pahlawan masyarakat Batak. Mungkin bisa Amang Riko Nestor Tambunan memberikan tanggapan. Tadi sudah diberikan tapi tidak ada. Mungkin sudah ada di sini Amang Riko Nestor Tambunan, biar waktu kami berikan buat Amang Riko Nestor Tambunan. Silakan Amang. Oh ya, suaranya belum ada suaranya. Suaranya belum ada, Mang, suaranya. Iya, suaranya masih belum ada, Mang. Suara di unmute, atau masih merah, kalau enggak itu di unmute. Halo, kalau gini kedengaran? Oke, halo Amang. Halo. Ya, Halo, sudah. kedengaran? Sudah kedengaran, Pak. Sudah. Oke. Oke, silakan, Amang. Kayaknya mic saya bermasalah. Jadi sebenarnya cuma hanya sedikit. Kayaknya dari tema seminar ini kan ada keinginan menghubungkan antara peringatan 113 tahun Raja Sisingamangaraja wafat sebagai simbol perjuangan masyarakat adat, lalu kemudian barangkali ingin dipakai sebagai penguat dari spirit perjuangan masyarakat adat di daerah Tanah Batak. Hal ini beberapa kali sudah dibicarakan oleh teman-teman, termasuk dengan Lai Abdon juga, barangkali juga dengan tulang Raja Sintong, Sinambela, bahwa sejatinya memang Sisingamangaraja itu pejuang masyarakat adat. Buktinya adalah bahwa yang diperjuangkan itu adalah, kalau kita mau pilih itu ada dua hal yang dari Habatahon, yang menjadi pijakan Habatahon yang diperjuangkan, yaitu Habonoron, kebenaran, dan Hadaulaton. Itulah sebenarnya pijakan asli dari perjuangan raja kita. Habonoron dan Kedaulatan ini kan berpijak pada ajaran dan hukum adat dan hukum orang Batak dari Tona, Poda, Patik, Uhum. Itu bisa dijabarkan lagi, tapi nggak sampai ke sana. Dan adalah benar saya kira masyarakat adat. Tapi yang bisa kita pakai sekarang sebagai bukti bahwa kita masyarakat adat apa? Tadi udah Lai Abdul udah bilang sebenarnya ada dua hal penting. Aha marga, Didia Hutam. Itu sebenarnya. Jadi Horja dan Bius adalah pemerintahan sosial. Oke. Pijakannya adalah huta. Karena huta itu berkaitan dengan genealogis, dengan marga. Tidak ada huta yang tidak punya otoritas marga. Di satu lingkungan mungkin bisa jadi ada marga, banyak huta, satu marga. Ada huta bagasannya, ada lumban-lumbannya, ada sosornya. Ketika dia membuat lumban, dia tetap adiknya huta sana. Tapi dia punya otoritas di situ. Mereka satu gabung. Itulah sebenarnya pijakan Habatahon, marga. Saya pernah menemani teman-teman dari masyarakat adat di Toba bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.
ada satu kalimat sebenarnya yang sudah sangat kuat sekali dipakai oleh teman-teman. Sekarang saya mengerti bahwa tanah di Tanah Batak itu berbeda dengan tanah lain di Jambi, di Kalimantan. Karena tanah itu berkaitan dengan genealogis. Di situ letaknya sebenarnya kekuatan kita. Tidak ada huta yang tidak punya otoritas marga. Nah, dalam konteks bius sebenarnya, kenapa orang memelihara kewibawaannya sebagai Raja Huta? Kami marga Tambun dari Huta Pitoloan. Itu otoritasnya ada. Dia harus menjaga itu supaya dia diterima di Horja. Supaya dia juga diakui di bius. Nah, Horja ini ada dua macam sebenarnya. Ada Horja yang terdiri dari satu marga. Jadi ada beberapa huta gitu, satu marga semua. Tapi ada wilayah yang sebenarnya dia ada marga-marga lain, gabungan. Nah, di bius orang melihatnya ini dari Horja. Makanya kalau lihat nama-nama bius itu ada bius itu tali, bius Obat Tali, bius Bitu Tali, ada 7 wilayah. Mereka itu punya kehormatan sendiri-sendiri. Sebenarnya kalau teman-teman bisa membaca disertasinya Profesor Johann Alleyer, saya punya sebenarnya tapi bahasa Jerman. Itulah buku yang terdalam mengenai bius sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mendorong perjuangan masyarakat adat itu sama dengan perjuangan Sisingamangaraja benar dari tadi, bahwa kita memperjuangkan Habonoron, kebenaran dan Hadaulaton. Daulat desa kita. Bagaimana bisa hutanya Marga Sitorus, di Lubas Sitorus, menjadi lokasi pabrik dari TPL, dan orang-orang TPL-nya dikriminalisasi. Itu kan Habonoron dan kedaulatan kita dirampas. Tapi ini berkaitan dengan pemerintahan nasional gitu ya. Tapi saya kira pijakannya kalau teman-teman terus mendorong pengakuan masyarakat adat ini, supaya jangan lupa juga pijakan terkuat dari kebenaran kita sebagai masyarakat adat ada di marga itu. Marga dan huta. Adalah salah sekarang, maaf untuk tulang Simanjuntak, kadang-kadang sekarang memang dirancukan dengan kata desa ya. Tetap aja ada desa, tapi jangan disamakan dengan huta. Desa pemerintahan apa, tapi ubah huta. Itulah mungkin salah satu. Saya sudah menulis beberapa seri tentang hal ini sebenarnya. Bahwa sebenarnya tidak ada gunanya kita bangga menjadi orang Batak yang merantau di Bandung, di Jakarta, kalau kita tidak tahu hutata. Jadi mestinya yang dilakukan orang sekarang, huta banyak yang ditinggalkan, orang tinggal di pinggir-pinggir jalan, di keramaian, mestinya kita tetap memelihara huta. Karena itulah bukti bahwa kita orang Batak. Jadi mestinya ada ini kalau rumah yang sudah sekarang mulai ditinggal. Kita dirikan satu rumah persaktian, inilah huta Silobu, keturunannya tersebar. Jadi supaya jangan lupa teman-teman mendorong perda masyarakat adat, karena memang pemerintah pusat kayaknya menyerahkan kepada bupati, kepada daerah supaya tidak mendorong masyarakat Batak. Itulah pijakannya. Saya kira misalnya di Toba atau di Humbang, di Samosir, kalau bupatinya, anggota DPR-nya bilang bahwa dia tidak ada lagi masyarakat adat, tanya aja sama dia. Aha mergam di dia hutam. Mulu buat hutami leonom mudo. Mulu maradet to muda dopeho. Itu buktinya bahwa dia masyarakat adat. Itu saya kira pijakannya. Hanya itu yang ingin saya tambahkan. Saya kira kaitannya tadi dengan dengan bagaimana memanfaatkan, bagaimana kita memakai spirit dari raja itu untuk perjuangan kita supaya dia menyambung. Perjuangan raja itu adalah perjuangan membenarkan kedaulatan, perjuangan jati diri, bukan fisik. Jadi karena itulah orang-orang yang berjuang bersama dia adalah orang-orang yang tetap setia dari berbagai bius, bahkan dari Aceh. Kalau untuk memahami ini sebenarnya kita perlu membaca buku-buku yang mengandung unsur intern, maksudnya yang ditulis oleh orang dalam dari keluarga raja. Setahu saya, buku Raja Butal itu dipakai oleh Profesor Sijabat. Itu yang membuat dia kuat. Bagaimana keadaan mereka di hutan, di pengungsian sana, itulah. Dari situlah kita tahu. Dari situlah terbantah misalnya bahwa raja itu bukan Islam. Karena dia tidak martonggo. Bahkan dia hidupnya, dia meminta kepada gurunya. Dia tahu sudah lewat, akan dekat waktunya, dia bilang, baik maju si panganok ku guru. Dia tetap bukan Islam. Misalnya seperti itu. Jadi banyak bukti dari sana. Bahwa ada orang Aceh, ada dari apa. Ada Sri Kandi, Buru Pandiangan.
Itu informasi dari dalam. Saya yakin itu dari buku, karena Profesor Sijabat juga mengaku itu dari bukunya Raja Butal. Buku kedua dari dalam, dari keluarga, adalah buku yang dibuat oleh Opung Purnamarea. Ada hal-hal kejadian di dalam yang orang lain tidak tahu, yang bukan dari sumber Belanda, ya supaya kita lebih memahami bagaimana sebenarnya keadaannya. Sama seperti tadi itu, bahwa apa yang terjadi di perjuangan selama 30 tahun, kita harus bisa menangkap dari situ, padahal spiritnya sama dengan seperti ini. 29 tahun raja itu berjuang, tidak pernah kembali lagi ke Bakara. Saya pikir dia bukan orang Bakara lagi. Kalaupun ada rumah di sana, ada istana di sana, bukan istana dia. Pemahaman itu saya kira tidak salah. Kalau kita berpikir, kenapa keluarga akhirnya mengusulkan membuat makam itu di Seposuro? Karena tanah itu memang bekas tanah milik dia. Kayak seperti itu. Jadi ada pemahaman. Tapi saya kira yang kita butuhkan di seminar itu adalah tadi, bahwa bius masih tetap ada. Belanda juga membolehkan bius ada, tapi dalam urusan adat. Mungkin sebagai sarana untuk berunding boleh. Tapi itu bukan pijakan adat masyarakat adat Batak. Ada 3 itu sebenarnya, marga, huta, lalu kemudian di sistem sosialnya ada Daliana Tulu, tapi itu kan sebenarnya bukan bagian dari identitas yang tidak bisa dilepaskan dari tiap kita orang Batak. Itulah yang paling kuat. Makanya kalau orang-orang saya mendampingi teman-teman di KSPPM, di Aman juga selalu bilang, pejabat pemerintah sekda atau apa bilang, ya sekarang kan udah negara kita negara hukum, itu kalau tanah kalian mana sertifikatnya? Sebenarnya saya pengen marah gitu, pengen saya menggores tangan saya di depan dia, mengeluarkan, meneteskan darah saya. Inilah sertifikat saya bahwa saya marga Tambun, keturunan dari Raja Sipinggan. Itulah sertifikat kita, huta kita, opung kita itu. Saya kira itu yang bisa saya terbangkan. Ada sekedar untuk ini aja supaya agak nyambung dikit di mana sih spiritnya raja itu kita bawa gitu. Saya kira itu aja. Terima kasih atas kesempatan itu. Maaf, peralatan saya agak terganggu. Sekian, terima kasih banyak. Horas. Oke. Horas. Ya, untuk Horas lainnya, Star. Oh ya, Horas sama tua. Iya, saudara lain moderator, sedikit Bang, saran. Oke, Bang. Siap. Melanjutkan apa yang disampaikan Amang Tua Nestor, spirit apa yang akan kita hidupkan dan kita laksanakan bersama-sama, dan mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan Arif Grisang tentang pulas kekinian. Dan juga itu tadi saran dari Dr. Robert bahwa apa yang akan kita lakukan bersama dalam rangka menghidupi spirit atau nilai-nilai juang raja kita, dan bentuk pula seperti apa yang mau kita lakukan bersama untuk menghadapi situasi terkini Tanah Batak. Mungkin itu sekedar saran untuk moderator. Terima kasih. Ini ke saya, maksudnya pertanyaannya ke saya? Ke semua kita, Amang Tua, ke semua peserta webinar ini, agar memberikan pendapat masing-masing seperti apa cara kita menghidupi nilai-nilai dan apa langkah-langkah bersama kita. Apakah itu kita sepakati sebutannya dengan pulas kekinian atau apa? Oke. Kalau saya pribadi, seperti kalau diizinkan saya singkat aja. Oke. Kalau diizinkan, kalau saya pulas itu sebenarnya yang sama seperti yang saya sebut tadi, bahwa bersama Raja Sisingamangaraja berjuang orang-orang, bahkan perempuan dari berbagai daerah di Tanah Batak, bahkan dari Aceh. Sebenarnya saya nggak tahu apakah mungkin persatuan. Kalau yang terjadi misalnya, kalau ada terjadi persoalan masyarakat adat di daerah tertentu, mestinya kita rodohami sianhubang. Rodohami, ya perjuangannya kan apa persoalannya? Sama dengan di Sihaporas. Seandainya persoalan Sihaporas ketika orangnya ditangkap, mestinya datang dari Toba. Rodohami siat Toba. Rodohami siat Silidu. Rodohami siat Kubang. Rodohami siat Samosir. Masih mungkinkah kita lakukan pulas dengan rasa persaudaraan? Itu intinya. Di dalam kekondisian kita tahulah keadaan orang seperti sekarang, itu mestinya datang roh hitam membuat boras, ditangkap Persihaporas, roh sian hubang, sepulung, sesilima huta, roh sian sigupar, roh sian seguapa, membuat boras. Itulah pulas. Bahwa kita memperjuangkan habonoron dan hadaulatun tadi. Saya kira itu bentuknya. Jadi dalam bentuk lebih modern ya.
kita ya mestinya merasa senasib lah sama gitu juga. So ini masih mau lihat. Nah, oke. Heki, saya bisa biar saya bisa juga exit. Saya kasih masukan untuk plus ini. Oke, terima kasih untuk Amang Nestor. Mungkin ini diskusi kita ini bisa juga memang untuk udah di akhir sesi ini. Tapi sebelum ke situ, mungkin yang diusulkan Bang Roganda tadi saya tangkap untuk itu semacam closing statement. Itu terkait yang diusulkan. Saya ada perlu closing saya, closing. Ya, gimana itu? Halo? Ya, tapi mungkin saya mau memberikan tanggapan juga buat para hadirin yang di sini. Siapa tahu kira-kira ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan terkait tadi itu, supaya bisa mengacungkan tangan sebelum ke terkait tadi. Mungkin ke lebih closing statement yang tadi yang diusulkan oleh Bang Roganda. Ya. Hengki. Oke, ya. Hengki. Ya, Bang. Ini Thompson. Ya, Bang. Karena mungkin sudah cukup waktunya. Saya mau soal pulas itu, saya kira fakta analisis dari bagaimana kalahnya dalam perang itu Singaraja 12, analisis militernya itu karena persenjataan teknologi persenjataannya sudah kalah jauh. Ya, tentara Belanda itu sudah punya persenjataan yang tinggi. Itu beberapa analisis dalam konteks perang. Jadi kalau pulas itu bagian dari pernyataan perang, kita harus bisa menyadari alat kita untuk melakukan semacam perang itu apa sekarang, ya. Kalau kita lihat misalnya malam hari lah dari satelit kawasan Danau Toba itu, terang atau gelap? Atau di mana terang, di mana gelap? Itu sudah satu fakta bahwa apa yang terjadi di kawasan itu, ya, misalnya pembangkit tenaga listrik yang dipasok dari Asahan, dari PLTA itu kemana larinya misalnya, bisa kita ketahui, ya, kalau malam hari. Seandainya ada teknologi kita bisa melihat itu. Kemudian kalau siang hari juga, ya, disusur misalnya semua hutan itu, mana yang gundul? Ya, ini perlu, ini perang, bahwa menyatakan ini dengan cara baru ke dunia internasional karena gerakan masyarakat ini kan sudah sangat bersifat internasional 30 tahun. Ini harus diekspos semua. Jadi tidak harus secara fisik memang lagi, tapi memang alatnya ini harus kita gunakan. Ya, ini sekarang kita melakukan webinar ini karena memang alatnya inilah. Ya, kalau kita ngumpul mungkin nggak mungkin ada waktu lagi atau banyak sekali pertimbangan. Ya, dengan media atau alat yang sederhana ini semua diekspos lagi. Kalau bisa diekspos data-data yang dimiliki aman, ekspos saja di dunia internasional dengan media teknologi yang baru, bahwa ini memang faktanya sudah banyak yang rusak, ya, gelap. Ibaratnya seperti Korea Utara dan Korea Selatan. Kalau malam hari itu gelap Korea Utara, Korea Selatan bukti ada perbedaan padahal satu kultur, ya. Kemudiannya sama kan, hipotesis kemudiannya sama kan, geografinya berbeda, tapi memang karena pemimpin yang berbeda, gitu. Jadi sekarang kalau spirit Raja Singaraja 12 sebagai pemimpin dari gerakan ini, ya apa yang dilakukannya, ya memang ya dia diplomasi, aliansi, tapi dia berpikir ada alat, ya, alat yang lebih efektif untuk melawan itu atau untuk diteruskan kemudian. Saya kira itu mungkin seperti abstrak yang saya sampaikan, tapi fakta-faktanya kita sudah bisa memikirkan alat yang lebih efektif untuk berperang dalam pengertian tanpa fisik, tapi menggunakan fisik juga, produk teknologi misalnya. Terima kasih, ya, orang semua, sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih. Iya, terima kasih atas saran dari Bang Thompson tadi dan juga
sedikit gambaran tentang Pulas kekinian itu. Mungkin saya akan berikan waktu kepada teman-teman sekalian di sini, kira-kira yang memberikan pandangan terkait bagaimana strategi kita dalam menghadapi Pulas untuk terkini di Tanah Batak. Mungkin bagi kawan-kawan yang ingin memberikan pandangan ataupun strategi, bisa, saya persilahkan, bisa tunjuk tangan. Ya, adakah kira-kira dari teman-teman yang ada di sini? Sudah tidak ada ya? Sudah tidak adakah? Oke, mungkin saya ke Bang Abdon dulu, Tulang Abdon, untuk memberikan sedikit pandangan terkait Pulas dan implementasinya untuk masa kini di Tanah Batak. Saya persilakan Tulang. Oke, baik. Kalau dari saya pikir ini kan banyak sekali gagasannya sudah ya. Kalau dari saya, bahkan sebagian dari kita sudah terlibat di melaksanakan Pulas itu. Tapi kan memang masih terlalu kecil untuk menghadapi situasi yang kita hadapi saat ini seperti kita gambarkan. Jadi saya justru mengajak tadi, misalnya soal apakah kita punya perangkat, punya alat, punya senjata untuk melakukan. Saya pikir dibanding raja kita, Sisingamangaraja 12, 113 tahun yang lalu, ya, kita bandingkan dengan sekarang, sebenarnya alat-alat kita ya tidak ketinggalan dibanding musuh-musuh yang sedang ada di Bonapasugit kita ini. Relatif kita menguasainya. Nah, tantangan kita yang terbesar itu adalah bahwa sekarang ini musuh-musuh kita itu sebenarnya dari kita juga, ya. Kira-kira ini kalau dulu Sisingamangaraja ada juga yang mengkhianatinya, sekarang pun juga masih ada, ya. Tapi ini bukan soal alat lagi, ya. Ini sudah soal hati. Karena itu saya di bagian akhir dari webinar kita ini, justru saya ingin mari kita sama-sama ya bekerja, sama-sama berjuang dengan inspirasi dan nilai-nilai perjuangan yang sudah diletakkan oleh Raja Sisingamangaraja 12. Dan harapan saya seperti di awal pembicaraan saya tadi, ya, kalau bisa kita bertemu setiap tanggal 17 Juni, ya, memperingati gugurnya pahlawan kita dan sekaligus ya berbagi laporan, ya, laporan dari medan Pulas, ya, apa perkembangan-perkembangan yang sudah kita raih ya setiap tahun, dan kira-kira apa lagi upaya-upaya atau strategi yang harus kita lakukan ke depan. Jadi kalau bisa kita paling tidak memperingati hari gugurnya Sisingamangaraja 12 itu sebagai hari kebangkitan masyarakat adat, mungkin ini akan bisa mengkonkretkan diskusi kita sepanjang siang dan sore ini. Saya tidak melihat ada satu hambatan untuk melaksanakan apa yang sudah kita diskusikan hari ini, karena pada dasarnya semua kita punya, ya, kita punya pengetahuan, kita punya pengalaman panjang, kita punya alat-alat, kita punya jaringan, kita punya kemampuan diplomasi, kita sekarang punya kemampuan juga memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang bisa kita pakai untuk memastikan perjuangan Sisingamangaraja 12 113 tahun yang lalu ya ada hasilnya, nyata hasilnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di Tanah Batak. Dan juga menurut saya tadi tantangan terbesar kita adalah bagaimana menggalang lebih banyak lagi para pejuang yang memang mengikuti apa yang sudah dimulai oleh Sisingamangaraja 12. Saya pikir itu dulu dari saya. Saya sangat yakin ya, bahwa dengan diskusi kita hari ini, kita akan terus melanjutkan proses ini ya, dan
mungkin bisa lebih konkret dengan aksi-aksi bersama di masa yang akan datang. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih atas saran sekaligus closing statement dari Tulang Abdon oleh Ate Bang Lang Horas. Mungkin buat Amang Boru Sintong Sinambela sedikit ada yang mau disampaikan, biar saya persilakan. Ya, mohon suaranya Abang, tidak ada suaranya. Horas, ton dibandingin, ton di Matogu, mulak ton di rumah. Horas. Jadi saya sangat gembira sekali dengan acara ini. Saya kebetulan saya berbicara dari keluarga. Kebetulan saya sekarang dipasrahin sebagai ditugaskan untuk membuat lembaga dan legalisasi perkumpulan seluruh turunan Raja Simangaraja dari 1 sampai 12. Jadi saya berbicara sebagai dinasti. Mengenai pembicaraan kita pada hari ini, saya cuman pengalaman saya mengurusi hal-hal seperti ini. Masih banyak Bolanda si birong mata di sekitar kita. Waalaikumsalam Abdul Nawaban, ula-ulaku, hati-hati dengan ini. Beberapa kali saya mengusulkan sesuatu ke bupati, tapi kayaknya nggak bersambut juga. Mereka juga punya kepentingan sendiri. Contoh yang paling jelas, rumah raja itu, yaitu Istana Simangaraja, sekarang dimasukkan ke dalam desa yang namanya Desa Simamora. Dan Istana Simangaraja yang mereka Sinambela masuk dalam Desa Simamora. Saya pernah usulkan supaya dibikin jadi desa sendiri, tapi sampai sekarang juga belum ada keputusan apa-apa. Jadi hati-hati kita. Desa sekarang pun sebenarnya tidak sama dengan desa dulu. Desa dulu itu memang seperti yang dibilang Lai Tambun tadi, basicnya adalah marga. Tapi yang sekarang, karena peraturan Pemda atau pembentukan desa, banyak yang diobrak-abrik. Ini juga jadi perhatian buat kita semua. Saya sekali lagi, dari saya, untuk melakukan ini, seperti yang dibilang Lea Abdon tadi, memang masih banyak lawan-lawan kita, Belanda si Birong Mata. Mudah-mudahan mereka dengan cepat bisa sadar. Saya nggak yakin kalau kita hanya mengajarkan usul, ini tidak akan jalan. Mungkin kita harus jalani dengan cara pulas. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Amang Sintong Sinambela atas sedikit tanggapan dan closing statement-nya tadi. Mungkin itu juga bisa menjadi refleksi atau perhatian buat kita yang ada di peserta ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat Amang Sintong. Horas Amang. Horas. Oke, mungkin saya akan lemparkan juga buat Amang Dr. John Robert Simanjuntak untuk memberikan sedikit seperti closing statement buat akhir diskusi kita ini. Saya persilakan Amang Dr. John Robert Simanjuntak. Suaranya belum kedengaran. Sudah Amang. Silakan Amang. Suaranya. Halo?
Sudah. Ya, sudah. Oke. Raja Sisingamangaraja ke-12 dianugerahi pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia atas perjuangannya dalam melawan kolonialisme yang datang merusak tatanan lembaga kehidupan di dataran tinggi Toba di Batak Toba, merusak struktur Bius, Horja, dan Kuta. Beliau dianugerahi pahlawan nasional. Dan di masa kini, kita menghadapi persoalan yang sama. Tentunya kita kalau melakukan perlawanan, seperti yang dilakukan beliau, dengan semangat beliau, dengan nilai-nilai beliau, tidak bertentangan dengan konstitusi kita, negara, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Untuk implementasi dalam perjuangan kita sesuai dengan nilai-nilai dan semangat beliau, Amang kita Abdon tadi sudah menyampaikan dalam bentuk implementasi 3 ajakan yang sudah disebut tadi, yaitu mari kita jadikan Hari peringatan gugurnya pahlawan nasional Raja Sisingamangaraja ke-12 menjadi hari kebangkitan masyarakat adat. Mari kita kaitkan, luruskan sejarah kembali jalinan ke leluhur kita, kemudian kita mulai revitalisasi yang dimulai terbawa dari hutan. Mari kita melakukannya dengan semangat dan nilai-nilai beliau. Jangan menyerah, mari kita teruskan perjuangan kita masyarakat adat. Melihat ya? Kembali kepada moderator, Mulyate. Oke, Mulyate Amang atas saran dan tanggapannya juga untuk closing statement. Mulyate Godang, Horas. Nah, mungkin untuk terakhir ini di sesi ini akan saya berikan kepada Bang Roganda Simanjuntak untuk closing statement yang terakhir sebelum disimpulkan oleh moderator. Dan ini juga akan sekaligus mengakhiri diskusi kita ini. Dan informasi juga kepada rekan-rekan sekalian yang bergabung di acara webinar ini, bahwa hasil diskusi kita ini saya rekam, dan mungkin jika ada kawan-kawan sekalian yang ingin melihatnya kembali, bisa nanti akan saya segera upload di Facebook ataupun di YouTube Amantano Batak. Sekaligus untuk mengulas kembali. Mungkin kepada Bang Roganda Simanjuntak, saya berikan waktu untuk memberikan closing statement yang terakhir sebelum disimpulkan oleh moderator. Untuk Bang Roganda saya berikan waktu. Terima kasih. Ya, jadi teman-teman tadi sudah menyampaikan bentuk konkret yang akan kita laksanakan bersama. Harapan saya mudah-mudahan COVID segera berlalu dan lebih baik mungkin kita bisa langsung ketemu untuk merancang bentuk kegiatan kita bersama, aksi kita bersama, termasuk membicarakan hal-hal penting yang kita sepakati hari ini melalui webinar tentang kepergian Raja Sisingamangaraja ke-12 yang ke-113 tahun. Dan saya sepakat dengan tawaran teman-teman semua, dan harapan saya aksi-aksi bersama yang akan kita lakukan dalam waktu dekat atau ke depan, termasuk misalnya untuk mengkonkretkan terkait dengan penetapan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat pada 17 Juni sebagai perayaan sekaligus hari kepergian Raja Sisingamangaraja ke-12. Mungkin ke tahun depan bisa kita rayakan, dan harapannya sebelum kita rayakan ada hal-hal teknis yang perlu kita bicarakan bersama, termasuk langkah-langkah strategis yang mau kita lakukan bersama itu sebagai bentuk upaya-upaya aliansi, konsolidasi yang sudah dilakukan oleh Raja kita, dan tentu ada hasil yang akan kita laksanakan bersama. Terima kasih, Horas. Ya, terima kasih untuk closing statement yang terakhir dari Bang Roganda. Mungkin saya dari moderator sebelum mengambil kesimpulan dari diskusi kita ini, saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawan peserta yang hadir sampai akhir sesi dalam diskusi ini. Kiranya kawan-kawan juga masih diberikan semangat, spirit dalam mengilhami nilai-nilai perjuangan Sisingamangaraja. Mungkin diskusi kita yang pertama ini semoga menjadi diskusi kita selanjutnya dalam mendiskusikan terkait perjuangan Sisingamangaraja, maupun itu
konteks lembaga sosial atau BIUS yang ada di Tanah Batak, sehingga kita bisa memiliki pemahaman yang lebih kuat terkait secara abad tahun. Mungkin itu sedikit dari saya moderator, dan mungkin kesimpulannya akan saya bacakan. Refleksi terkait perjuangan Sisingamangaraja ke-12 dari diskusi yang kita langsungkan ini dapat kesimpulan bahwa sejatinya perjuangan Sisingamangaraja ke-12 itu adalah memperjuangkan masyarakat adat yang mempertahankan jati diri Batak. Seperti yang disampaikan oleh Amang Nestor tadi, Habonaron dan kedaulatan. Tinggal kita sebagai generasi muda dapat mewarisi cita-cita perjuangan Sisingamangaraja ke-12. Namun dalam konteks kekinian, bisa kita mulai dari mengembalikan nomenklatur lembaga sosial Batak, BIUS, Orja, atau Huta, dan meluruskan ingatan sejarah dengan memulihkan ingatan suku Toba dengan leluhurnya. Kemudian, menjadikan 17 Juni sebagai Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Batak sebagai spirit untuk mewarisi perjuangan Sisingamangaraja ke-12 pada masa kini, dan memupuk persaudaraan yang kuat, yang lebih kuat untuk senasib sepenanggungan. Mungkin itu sedikit closing statement dari saya moderator, sekaligus menutup acara seminar yang kita adakan ini. Saya sebagai moderator gimana lu dari Aman Tanah Batak izin undur diri. Terima kasih buat rekan-rekan sekalian. Horas, mau lihat ya? Horas. Horas. Tadi medingin pir tadi matu. Horas matutu. Horas mamang. Kalau siap bebe. Sehat. Horas lagi gersam. Horas menang pulas kata malai. Lagi sanggoi, horas lagi. Iro. Pemerintah maju Bang Arif dah. Dah kasih ya perangkat Nora. Kopi beri sambil minum kopi di ngaran dabe. Lu kopi, jelas lu nih kopi nih.